Bapak dan Ibu. Selamat datang di Pojok Pintar Manajemen seri ke-8 dengan tema Managing Project Under Uncertainty. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Di antara Bapak dan Ibu, mungkin saat ini ada yang sedang work from home, ada juga yang masih kerja di kantor. Namun, dimanapun Bapak dan Ibu beraktivitas, semoga selalu sehat dan semangat. Untuk yang bisa di rumah, tetap di rumah aja. Baik Bapak dan Ibu, jadi event apa sih yang Bapak Ibu ikuti hari ini? Saya akan menjelaskan sekilas tentang Pojok Pintar Manajemen. Jadi, Pojok Pintar Manajemen ini merupakan aksi nyata dari kami, PPM Manajemen, untuk mengajak Bapak dan Ibu pantang berhenti berkarya, meski di rumah aja, dengan cara mengupdate informasi terkini seputar manajemen. Meskipun dalam kondisi pandemik seperti saat ini yang mungkin menyebabkan sebagian besar dari kita harus tetap di rumah aja. Dari tadi Bapak Ibu saya sudah menyapa. Rasanya belum afdol ya kalau saya sendiri belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Santi Raharjo Pratama. Bapak dan Ibu bisa menyapa saya nanti dengan panggilan Santi. Saya adalah konsultan dan trainer di PPM Manajemen dengan bidang keahlian operasional excellence. Dalam Pojok Pintar Manajemen kali ini, Bapak dan Ibu, saya bertugas menjadi moderator yang akan memandu jalannya sesi. Sebelum masuk ke sesi utama, terlebih dahulu saya ingin bertanya, Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu sudah mengenal PPM Manajemen sebelumnya? Atau mungkin sebagian dari Bapak Ibu merupakan customer PPM Manajemen? Namun izinkan saya menyampaikan kembali informasi mengenai PPM Manajemen terkini. PPM Manajemen Bapak Ibu merupakan lembaga yang menyediakan berbagai layanan manajemen. Seperti Bapak Ibu lihat di layar. Bapak Ibu mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Ibu host apakah sudah jelas? Sudah ya? Oke, baik. Aman ya suaranya. Mudah-mudahan terdengar jelas di tempat Bapak dan Ibu. Oke, sip. Terima kasih Pak Gian. Baik Bapak Ibu, ada 9 layanan yang diberikan oleh PPM Manajemen. Seperti Bapak dan Ibu saksikan di layar. Yang pertama, program pengembangan eksekutif. Mungkin yang lebih dikenal dengan public training oleh Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu ingin mengikuti berbagai pelatihan terjadwal, Bapak dan Ibu bisa mendaftar di program pengembangan eksekutif. Kemudian yang kedua, kami memiliki program pembelajaran dalam jaringan atau online training untuk Bapak dan Ibu yang mungkin super sibuk, tidak sempat ikut pelatihan di dalam kelas secara langsung, Bapak dan Ibu bisa mengikuti online learning kami. Selanjutnya, in-house learning. Bagi Bapak dan Ibu ya, yang organisasinya menginginkan pelatihan khusus untuk perusahaan dengan materi dan kasus yang customized, kami menyediakan layanan melalui in-house. Selanjutnya, kami juga memiliki jasa riset dan konsultansi di bidang manajemen. Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu? Terdengar, Teh. Terdengar, Bu? Pak? Oke, suara kurang jelas. Mudah-mudahan sekarang terdengar ya. Bapak dan Ibu, mohon izin sebentar. Ya.
Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Bu host, apakah sudah aman suara saya? Sudah aman, Teh. Oke, lebih baik ya. Mohon maaf atas kendala teknis hari ini. Halo? Bu Mira, Ibu host apakah sudah terdengar jelas? Oke, clear ya? Sudah. Baik, Clear. saya akan melanjutkan kembali. Clear ya? Saya akan melanjutkan kembali apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang kelima, kami memiliki sekolah tinggi manajemen, di mana kami merupakan sekolah tinggi swasta pertama di Indonesia yang menyelenggarakan program pasca sarjana manajemen, atau dulu dikenal dengan MBA, sekarang MM. Tidak hanya program pasca sarjana, kami juga memiliki program sarjana akuntansi bisnis dan manajemen bisnis. Berikutnya, kami juga memiliki layanan seminar dan konferensi. Kemudian, asesmen SDM. Kami merupakan salah satu lembaga yang dipercaya oleh Kementerian BUMN untuk mengakses calon direksi BUMN. Selanjutnya, kami memberikan layanan penerbitan, buku, dan majalah manajemen. Dan yang terakhir, kami juga memberikan layanan sertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi PP Manajemen. Untuk mengakses layanan dan informasi lebih lanjut, silakan buka website dan Instagram kami. Baik Bapak dan Ibu, agar sesi Pojok Pintar Manajemen kali ini berjalan lancar, saya akan membacakan terlebih dahulu aturan yang harus kita ikuti bersama. Yang pertama, terkait sesi pemaparan materi. Selama sesi pemaparan materi berlangsung, semua partisipan akan di-mute oleh host, baik audio maupun video. Dalam mengikuti sesi diskusi, partisipan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Selanjutnya, aturan sesi tanya-jawab. Jadi, setelah sesi pemaparan materi dari kedua pembicara akan dibuka, sesi tanya-jawab oleh saya selaku moderator. Dengan termin pertama, saya akan buka untuk 3 orang penanya, dengan masing-masing 1 pertanyaan. Jadi, nanti Bapak Ibu tidak ada pertanyaan yang beranak pinak ya, 1A, 1B, 1C. Namun, jika nanti masih ada waktu, saya akan membuka termin selanjutnya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan nanti Bapak Ibu klik tombol raise hand yang ada di menu partisipan di pojok kanan bawah. Kemudian nanti moderator, saya ya, akan menyebutkan penanya sesuai dengan urusan raise hand. Berikutnya, di akhir sesi kami berharap Bapak dan Ibu dapat mengisi feedback. Karena kami akan mengirimkan materi yang dibahas hari ini setelah Bapak dan Ibu mengisi feedback. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, telah hadir 2 orang narasumber kita hari ini. Pembicara pertama kita, Bapak Ihsan Syarifuddin. Beliau adalah trainer dan konsultan PPM Manajemen yang telah bergabung dengan PPM sejak tahun 1994. Fokus beliau adalah di bidang project management, operation management, logistics supply chain management, problem solving dan decision making, maintenance management, dan office management. Pengalaman beliau sebagai konsultan dan trainer di berbagai perusahaan, terutama yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan jasa pengelolaan infrastruktur, banyak memberikan wawasan mengenai pengelolaan kegiatan yang berbasis proyek.
Inilah Bapak Ihsan Syarifuddin. Halo Pak Ihsan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Luar biasa Pak. Berikutnya, saya akan memperkenalkan pembicara kita yang kedua, Bapak Muhammad Ihsan. Beliau adalah seorang praktisi yang memiliki pengalaman lebih dari 18 tahun dalam mengelola proyek di berbagai industri, seperti industri konstruksi, telekomunikasi, IT, jasa keuangan, dan lain sebagainya. Beliau juga seorang akademisi, yaitu dosen yang mengajar di berbagai universitas ternama di Indonesia dengan bidang keahlian manajemen proyek dan manajemen risiko proyek. Pak Ihsan memperoleh gelar Diplom Engineer Teknik Elektro di Hochschule Darmstadt di Jerman, gelar Magister Manajemen di Universitas Indonesia dalam bidang manajemen proyek dengan predikat cum laude, kemudian gelar doktor beliau peroleh dari Binus University, jurusan Strategic Management. Beliau juga pemegang PMI Certification, seperti PMP dan PMI-SP. Beliau saat ini ditugaskan oleh PMI sebagai Region 15 Mentor, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Halo Pak Ihsan, apa kabar Bapak? Selamat sore, Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Baik Bapak dan Ibu, berhubung dua pembicara kita kali ini memiliki nama panggilan yang sama, yaitu Pak Ihsan. Untuk mempermudah moderator, ya, saya Momodi dan partisipan nanti menyapa supaya tidak bingung. Izinkan saya akan memanggil Pak Ihsan Syarifuddin dengan nama panggilan Pak ICH. Karena kalau di PP Manajemen kami punya inisial 3 huruf. Pak Ihsan punya inisial 3 huruf ICH. Kemudian saya akan menyapa Pak Muhammad Ihsan dengan nama Pak Ihsan. Mohon izin ya Pak ICH dan Pak Ihsan. Silakan, silakan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sampailah kita pada saat yang ditunggu-tunggu setelah tadi ada kesalahan teknis beberapa di tempat saya, yaitu sesi pemaparan materi. Langsung saja saya persilahkan Pak ICH untuk memaparkan materi pertama dengan tema besar Managing Project Under Uncertainty. Saya persilahkan Pak Ihsan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah bergabung. Ya, nama saya Ihsan Syarifuddin. Tadi sudah disepakati saya dipanggil ICH saja. Kebetulan kalau dalam bahasa Jerman kalau nggak salah artinya juga saya ya Pak Ihsan ya. Betul. Ya, jadi terima kasih sudah bergabung. Saya akan menyampaikan beberapa slide yang berkaitan dengan managing project under uncertainty. Bahan tersebut kelihatannya banyak, tapi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan dengan cepat karena ada beberapa slide yang sebenarnya saling menjelaskan satu sama lain. Mohon izin saya langsung sampaikan share screen-nya saja ya, karena kalau perkenalan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Santi. Jadi saya pikir bisa untuk mempersingkat waktu, saya langsung sampaikan materinya. Ya, sudah terlihat Ibu dan Bapak sekalian? Sudah terlihat ya? Mohon maaf ini. Maaf, saya belum slide share ya. Sudah ya? Sudah Bapak, sudah. Ya? Sudah Oke. jelas. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akan mulai penyampaian beberapa slide yang akan digunakan untuk menyampaikan materinya. Ya, alurnya kurang lebih seperti ini. Jadi butir pertama kita akan bicara mengenai pengertian kita tentang proyek, kemudian karakteristiknya, manfaatnya, dan konsekuensinya. Kemudian ada khusus tentang siklus hidup proyek, di mana dalam keseharian kadang-kadang sebagian dari kita itu agak menyempitkan makna dari siklus hidup proyek, hanya bagian tertentu saja yang kita sebut sebagai proyek, meskipun sebenarnya lebih luas dari itu.
Kemudian juga di sini karena kita sudah bahas tentang karakteristiknya, salah satunya itu sebenarnya adalah berkaitan dengan perubahan-perubahan. Nah, di sini kita akan bicara tentang perubahan-perubahannya atau ketidakpastian dalam manajemen proyek. Kemudian ada tambahan ulasan sedikit tentang parenting strategi. Ini salah satu pendekatan dalam strategic management yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi ketidakpastian dan pada beberapa kejadian-kejadian krisis di masa-masa yang lalu, pada beberapa korporasi ini terbukti bermanfaat, gitu ya. Nah, kemudian kita akan bicara terakhir mengenai manajemen perubahan, karena pada akhirnya cara kita menghadapi berbagai ketidakpastian itu menuntut perubahan di organisasi kita, gitu ya. Sehingga sedikit tentang tahapan-tahapan atau siklus dalam manajemen perubahan itu saya pikir relevan. Baik, kita mulai mengenai definisi-definisi. Nah, saya akan pinjam definisi dari tempatnya Pak Muhammad Ihsan ini, karena beliau petinggi di PMI, Project Management Institute. Jadi saya mohon izin, saya akan gunakan definisi-definisi. Kalau kita lihat di sini secara singkat, proyek itu adalah suatu perjalanan yang sementara, gitu ya, yang dijalankan untuk menciptakan produk yang unik, gitu ya, produk atau jasa yang unik. Kemudian mengenai manajemen proyek sendiri adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, gitu ya, kemudian alat bantu, kemudian berbagai teknik untuk mengelola kegiatan-kegiatan proyek. Oke, ini intinya. Nah, kemudian dari definisi inti tersebut, secara umum biasanya kita kalau mendengar proyek, kita yang terbayangkan suatu pekerjaan yang hasilnya bersifat unik, gitu ya, dan relatif tidak berulang. Relatif tidak berulang ini artinya apa? Karena bisa jadi ada yang berulangnya, namun tidak semuanya persis sama. Misalkan kalau kita bilang membangun jembatan Rangka Batang Baja, misalnya, tipe span sekian meter, misalnya, itu mungkin ada yang sama di tempat lain, tapi pasti lokasinya beda, gitu ya. Lokasi beda, barangkali daya dukung tanahnya beda, jenis fondasi yang digunakan mungkin beda, dan sebagainya. Nah, itu artinya tidak semuanya berulang. Kemudian yang lebih khas lagi sebenarnya ini, yaitu setiap proyek itu ada outcome dan output tertentu, ada manfaat dan hasil tertentu. Outcome ini artinya setelah proyeknya selesai, apa manfaatnya bagi para stakeholders atau pemangku kepentingannya. Sementara kalau output itu adalah hasilnya. Proyek ini misalkan saja suatu proyek tol Trans Jawa yang tahun lalu kita banggakan, gitu ya, seterusnya kita banggakan, itu manfaatnya tentu jelas, gitu ya, meningkatkan perekonomian. Nah, hasilnya ini tentu dari ukuran waktunya, biayanya, gitu ya, kapasitasnya, dan sebagainya. Nah, kemudian juga karakteristik umum yang lainnya, proyek itu umumnya memerlukan keahlian atau disiplin ilmu atau keterlibatan fungsi di organisasi yang beragam. Jadi ini tantangannya kalau di organisasi, kita tidak bisa bekerja dalam silo-silo atau lingkungan-lingkungan yang terbatas pada unit-unit kerja struktural saja. Kita harus bekerja lintas fungsi. Ini tantangannya dalam mengerjakan proyek. Kemudian juga biasanya proyek itu kita ingat sebagai sesuatu yang memiliki batasan cakupan, ruang lingkup, scope, gitu ya, yang tertentu, kemudian waktu, biaya, serta persyaratan atau technical requirement, gitu ya, atau kualitas tertentu. Oke, ini secara umum. Nah, cara lain untuk melihat kekhasan proyek, biasanya kami juga mencoba membandingkan dengan proses bisnis yang lain. Ini supaya lebih kelihatan proyek itu seperti apa. Karena seringkali agak sulit bagi sebagian dari kita untuk membedakan pekerjaan ini proyek atau bukan proyek. Nah, kadang-kadang bisa jadi ada salah penempatan anggaran dan sebagainya, salah penggunaan anggaran dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini isi dari tabel ini hanya huruf F dan V. F dari fix, V dari varied, gitu ya. Jadi pertama ada proses bisnis yang semuanya fix, tidak berubah. Kita lihat di sini misalkan pabrik pupuk, gitu. Sekali menghasilkan pupuk urea, seterusnya pupuk urea, misalnya tidak pernah berganti jadi misalkan pupuk kandang, gitu ya. Water supply misalnya di penyediaan air, itu satu jenis produk saja. Nah, dengan satu jenis produk maka efisiensinya akan tinggi karena tidak pernah nganggur, gitu ya, fasilitasnya. Namun fleksibilitasnya tentu
kecil sekali karena tidak bisa melayani permintaan spesifikasi yang beda. Kemudian ada yang sudah mulai bervariasi, ini batch line disebutnya. Di setiap batch mungkin produknya beda. Misalkan saja kalau di perusahaan farmasi gitu ya, produksi farmasi, mungkin obat untuk satu penyakit dengan penyakit yang lain, cara membuatnya boleh jadi sama urut-urutannya gitu ya. Namun tentu untuk setiap jenis obat dibuat dalam batch yang berbeda gitu ya. Nah ini yang disebut sebagai batch line. Ini cukup banyak sebenarnya. Industri makanan, minuman mungkin banyak. Termasuk untuk yang jasa itu formal education, pendidikan formal. Dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, itu proses yang dilalui sang calon siswa, ikut tes, sampai daftar, ikut pendidikan, sampai ujian, sampai lulus, dan sebagainya, kurang lebih sama. Namun setiap angkatan kan ada kekhasannya, beda-beda gitu ya. Ada yang bagus-bagus nilainya, ada yang enggak, ada yang nakal-nakal barangkali, ada yang baik-baik, dan sebagainya. Nah juga contohnya assembly line gitu ya, di tempat perakitan kendaraan, dan sebagainya. Oke, kemudian ada yang lebih banyak lagi yang bervariasi, yaitu di sini kita lihat bukan hanya produknya, tapi juga urut-urutan prosesnya. Nah ini sering disebut sebagai intermittent atau job shop. Contohnya misalkan di steel fabrication, di tempat fabrikasi baja, itu bisa jadi di satu tempat mereka dapat order membuat misalnya menara telekomunikasi, kemudian mungkin juga terus dapat menara transmisi, mungkin juga dapat order bikin heat exchanger atau membuat tangki dan sebagainya. Nah itu prosesnya beda-beda, produknya jelas beda, cara membuatnya juga beda, namun yang pasti keahliannya masih sama, gitu ya, di bidang yang sama. Oke, seperti di health service juga demikian, gitu ya. Orang datang ke rumah sakit kan urut-urutannya juga beda, gitu ya, tidak semua sama. Ada yang datang ke rumah sakit langsung ke gawat darurat, ada yang datang ke rumah sakit ambil pendaftaran, ada yang hanya ke apoteknya dan sebagainya. Tapi semua di bidang keahlian yang sama. Nah, project based proses atau proses operasi berbasis proyek itu semuanya bervariasi. Bukan hanya produknya, urutan prosesnya bisa beda, keahliannya juga bisa beda. Nah, yang mudah barangkali kita bayangkan sehari-hari konstruksi misalnya. Di satu lokasi dengan lokasi yang lain mungkin ada keahlian yang beda. Kemudian pameran misalkan gitu ya. Periklanan mungkin juga beda-beda gitu ya. Satu iklan dengan iklan yang lain boleh jadi perusahaan yang pemesannya beda gitu ya, boleh jadi lokasinya beda. R&D apalagi gitu ya. Kemudian juga specialized testing. Nah, ini juga termasuk yang bervariasi. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas nggak? Terganggu nggak sama kebetulan di dekat rumah ada yang sedang perbaikan rumah? Jelas, Ibu Admin? Oke, kalau jelas saya Pak. lanjut. Jelas yang nggak terganggu suara mesin potong tadi nggak ya? Oke. Baik. Nah, apa manfaatnya kita mengelola suatu kegiatan sebagai suatu proyek gitu ya? Yang jelas tadi ya, fleksibilitas tinggi, apapun ordernya, sama seperti jasa konsultansi tadi Bu Santi sudah menunjukkan salah satu jasa kami adalah konsultansi. Nah, dalam setiap proyek bisa jadi beda-beda gitu ya kebutuhannya. Pemecahan masalah yang diharapkan juga beda, caranya juga mungkin beda gitu. Nah, kemudian manfaat yang lain adalah orientasi pada pencapaian hasil ini relatif sudah terbentuk di antara anggota timnya. Karena ukurannya kita sama. Pekerjaan ini targetnya kapan, sub bagiannya itu apa saja, itu sudah tercapai atau belum, dan sebagainya. Dan juga yang diharapkan di sini pengambilan keputusan umumnya relatif cepat, karena setiap tim proyek itu biasanya memiliki otoritas sampai batas tertentu gitu ya, dalam mengambil keputusan sendiri. Dan kalau hubungan antar anggota timnya ini yang diharapkan ini, kebersamaan ini lebih mudah terbentuk gitu ya, sama-sama satu tim. Nah, kita bisa lihatlah dari perjalanan karir Bapak dan Ibu, teman-teman yang pernah satu tim proyek dengan kita itu biasanya punya rasa kebersamaan yang lebih bagus gitu ya, ada rasa persaudaraan dan sebagainya. Nah, ini manfaat. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ada potensi utilisasi sumber daya relatif rendah. Maksudnya boleh jadi di satu proyek itu sedang sibuk-sibuknya, di proyek yang lain mungkin sedang slow down gitu ya, sedang berkurang pekerjaannya. Tapi kan tidak mudah langsung memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, satu proyek ke proyek yang lain. Kemudian juga perlu koordinasi antara proyek dengan pusat dan antar proyek. Kemudian juga bagi perusahaan-perusahaan yang mengelola bisnis berbasis proyek, yang sering kali jadi tantangan itu adalah ini. Setelah proyek selesai, karyawan-karyawan kita kembali ke kantor pusat mau ditempatkan di mana gitu ya. Nah, ada beberapa yang membangun jalur karir fungsional.
Misalkan di beberapa perusahaan konstruksi itu ada jalur karir, misalnya ahli konstruksi elektrikal misalnya. Nanti dibuat jenjangnya, ada pratama, muda, madya, dan muda, madya, utama, dan seterusnya. Gitu ya. Ada ahli keuangan proyek, itu dibuatkan juga jenjangnya. Itu adalah tempat setelah proyek selesai. Nah, kemudian juga jenjang karir, golongan, dan sebagainya, sama-sama project manager untuk proyek kecil dengan proyek besar, untuk proyek yang simpel dengan yang kompleks, boleh jadi beda tingkat kemahiran yang perlu dimiliki. Sehingga golongan juga mestinya beda juga. Ini konsekuensinya. Oke, nah kemudian dalam proyek itu juga kita perlu melihat posisi kita sebagai siapa sih gitu ya, karena belum tentu sama nih, ada yang posisi kita memang kita sebagai pihak yang memiliki proyek. Nah, ini seringkali disebut sebagai project owner, klien, atau customer. Kalau zaman dulu orang suka bilang, kalau di konstruksi itu bauhir gitu ya. Bauhir. Jadi juragan bangunan gitu ya, jadi yang punya bangunannya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai pengguna, user, operator, atau tenant, atau resident gitu ya. Kalau di properti barangkali kalau orang yang beli perumahan, apartemen itu disebut resident. Kalau orang yang nanti akan mungkin menyewa ruang usaha di mall atau di perkantoran, barangkali itu disebut tenant gitu ya. Kalau di pabrik barangkali yang akan mengoperasikan, di pembangkit listrik juga disebutnya operator. Kalau di fasilitas umum mungkin disebutnya user gitu ya. Jadi misalkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu menjadi owner pembangunan suatu ruas jalan dan jembatan, nanti Kementerian Perhubungan dan masyarakat itu sebagai usernya gitu ya. Kemudian ada juga, nah ini juga kadang mengalami penyempitan makna nih, kontraktor. Seringkali kalau kita dengar kata kontraktor, kebayangannya itu hanya perusahaan konstruksi gitu ya, atau konstruktor. Sebenarnya semua yang bekerja berbasis atau menggunakan kontrak itu disebut kontraktor. Jadi konsultan, service provider, dan sebagainya. Oke, kemudian pendana, ini ada juga perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan dana, atau tidak harus perusahaan ya, misalnya LSM Internasional menjadi fundraiser untuk membantu misalnya penanggulangan bencana di suatu tempat misalnya. Nah, ada juga investor atau financing service provider, misalkan suatu perbankan dia mendanai perusahaan developer untuk membangun konstruksi suatu perumahan barangkali gitu ya, dengan jaminan sertifikat tanah secara keseluruhan. Kemudian dia membantu juga financing kepada calon pemilik rumah, pembeli rumah misalnya, itu sebagai pendana. Dan juga pengaturan atau regulator. Misalnya kita mau bikin bangunan, itu harus izin ke Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, misalnya. Nanti pada mau dimanfaatkan, ada izin pemanfaatannya, sertifikat operasinya, dan sebagainya. Oke, kapal sebelum berlayar itu harus disertifikasi dulu gitu ya, di BKI misalkan. Nah, itu adalah regulator. Nah, yang mau disampaikan di sini adalah belum tentu semua project stakeholders terlibat pada semua siklus hidup proyek yang akan kita bahas berikutnya. Ada yang terlibat di semuanya, ada yang di salah satu atau beberapa saja. Nah, ini akan kita bahas, yaitu siklus hidup proyek. Nah, ini pengertian siklus hidup proyek ini adalah setiap aset kita, itu baik yang berwujud maupun tidak, itu pada dasarnya itu ada tahapan pengembangan, ada tahapan pengusahaan atau pemanfaatan. Nah, yang proyek itu yang pengembangan. Nah, kita bisa lihat ada beberapa rangkaian istilah untuk merinci tahapan-tahapan tersebut. Tapi sebenarnya maknanya sih sama. Nah, kita lihat di sini, ini mohon izin nih, nanti salah satunya saya gunakan juga dari BMI, kemudian nanti ada juga dari beberapa referensi yang lain. Nah, ini kalau dari BMI, kita lihat kurang lebih seperti ini. Jadi ada 4 fase gitu ya. Dari starting, kemudian organizing, carrying, closing gitu ya. Ini fase-fasenya. Nah, itu tadi saya sebutkan, seringkali kita dalam keseharian menganggap proyek itu hanya yang ini, gitu ya, carrying out the work, gitu ya, atau di istilah lain itu eksekusinya. Gitu ya. Padahal sebenarnya jauh sebelumnya pun sudah proyek, sudah berjalan proyeknya. Nah, atau ada juga yang menggunakan pendekatan pembagian seperti ini, konsep, planning, execution, dan transfer. Ya. Ada juga menggunakan istilah defining, planning, executing, delivering. Nah, yang kebetulan kita gunakan untuk selanjutnya ini yang kurang lebih bisa mengakomodasi semuanya. Jadi ada fase konseptual, definitif, execution, dan transfer.
Nah, yang penting sebenarnya namanya ini bisa beda-beda, nama tiap fase. Yang penting adalah batas awal dan akhirnya. Nah, kalau kita lihat fase yang paling awal itu adalah dimulai dari adanya kebutuhan atau gagasan sampai diputuskan layak atau tidak sih. Jadi nggak nih proyek ini diteruskan. Nah, itu sendiri sudah satu fase sendiri. Jadi mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, studi kelayakan, alternatif rancangan gitu ya, dan mungkin desain awal. Nah, nanti kalau sudah dinyatakan layak, baru lanjut di sini, di definitif ini terutama mendetailkan spesifikasinya atau terms of reference-nya. Kalau untuk jasa misalnya, termasuk di sini adalah berbekal spesifikasi tadi kita melakukan pemilihan rekanan atau mengembangkan kemitraan sampai nanti diakhiri dengan kontrak. Nah, dengan adanya kontrak jelas bagi akan dilibatkan dalam mengeksekusi proyek tersebut, gitu ya, persiapan, alokasi sumber daya, pencatatan, pelaporan, kemudian pengendalian cakupan, biaya, waktu, sampai semua item yang ada di proyek selesai, ada serah terima awal biasanya, provisional handover. Nah, terus masuk fase transfer. Di transfer ini, dari yang mengembangkan ke yang akan mengoperasikan kan perlu ada alih pengetahuan, ada pengujian keberfungsiannya, gitu ya. Kalau untuk proyek-proyek fisik ada commissioning. Kalau proyek-proyek IT biasanya ada istilah UAT gitu ya, User Acceptance Test. Untuk proyek-proyek yang lain perlu ada sertifikasi, misalnya sertifikat layak operasi dan sebagainya, sampai nanti ada serah terima akhir. Nah, berikutnya masuk ke fase utilisasi atau pengoperasian dan pemeliharaan. Meskipun dari gambar ini lebih sempit, tapi sebenarnya dalam skala waktu ini jauh lebih panjang. Bangun jalan tol mungkin bisa beberapa tahun, tapi mengoperasikannya, masa konsesinya itu puluhan tahun, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kenapa perlu dipilah seperti ini? Karena tadi balik lagi, seringkali kita hanya melihat yang fase eksekusi saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian pada dasarnya kalau kita lihat tadi, proyek itu dibanding proses operasi yang lain itu semuanya varied tadi gitu ya. Berarti pada dasarnya memang secara alamiah proyek itu dirancang untuk mengelola kegiatan yang banyak mengalami ketidakpastian. Nah, namun di sini kita harus lihat juga bahwa ketidakpastian ini juga konsekuensinya bisa besar. Nah, kita lebih cepat kita lihat gambarnya seperti ini. Mudah-mudahan terbaca ya, ini hurufnya mohon maaf agak kecil-kecil. Jadi kalau kita lihat di sini ada garis ada kurva biru dan merah, ini menggambarkan bahwa di fase-fase awal, fase studi kelayakan, desain alternatif dan sebagainya, itu ketidakpastian itu tinggi sehingga kemungkinan terjadinya risiko juga tinggi gitu ya, dalam hal kemungkinannya. Kemungkinan ketidakpastian itu tinggi, namun kalaupun terjadi, konsekuensi biayanya relatif tidak terlalu besar dibanding kalau terjadinya di fase-fase akhir atau bahkan sudah pasca proyek di pengoperasian gitu ya. Nah, kita masih ingat kan ada misalnya fasilitas publik yang karena dipaksakan segera beroperasi, ternyata setelah beroperasi banyak mengalami masalah gitu ya. Nah, itu kerugiannya jauh lebih besar. Nah, makin ke arah hilir, makin besar konsekuensi biayanya, dampaknya kalau terjadi risiko tersebut. Oke, ini yang ingin disampaikan. Nah, yang ingin disampaikan di sini adalah satu pendekatan dalam mengelola ketidakpastian itu dengan manajemen risiko. Nah, manajemen risiko secara umum yang kita pahami juga sama seperti di bidang yang lain, itu kita mulai dengan mengidentifikasi risiko, gitu ya. Misalkan di fase konseptual, risikonya mungkin visibility study kurang akurat. Di fase definitif barangkali risikonya speknya kurang rinci, atau pada saat pelaksanaan melanggar SOP. Nah, ini kita bisa lihat kan banyak ya pejabat-pejabat, ini mohon maaf ini kalau menyebutkan contoh, misalkan banyak ex kepala daerah selesai masa jabatan pindah kantor gitu ya. Pindah kantornya ada yang ke KPK, ada yang ke Kejaksaan. Nah, kebanyakan kan tersandung di sini gitu ya. Meskipun tidak menyamaratakan. Nah, ini salah satu risiko. Kemudian di fase eksekusi, nah biasanya inkonsistensi kualitas gitu ya. Di transfer bisa juga transfer phase ini mengabaikan identifikasi defect. Ada defect tapi diabaikan. Yang paling besar tentu kerugiannya kalau terjadi risiko di fase utilisasi, yaitu kegagalan operation and maintenance-nya. Nah, sama di manajemen risiko,
kita juga manajemen risiko yang lain, kita menganalisis penyebabnya atau sumbernya. Dari mana sih risiko itu terjadi gitu ya. Kemudian kita nilai, kita assess gitu ya, seberapa besar kemungkinannya, dampaknya. Ada yang pakai tinggi, sedang, rendah, ada yang pakai angka gitu ya. Nah, yang penting kita bisa memprioritaskan nanti mana yang akan kita dahulukan. Nah, terus yang bawah ini adalah tindakan kita untuk mengantisipasinya, memitigasinya. Apakah itu berupa pencegahan dengan mengantisipasi penyebabnya. Mudah-mudahan kalau penyebabnya kita antisipasi, maka risikonya tidak terjadi. Tapi kalau kejadian juga, kita siapkan penanggulangannya, gitu ya. Nah, ada juga cara memitigasi dengan mengalihkan tanggung jawab ke pihak lain. Biasanya ada konsekuensi biayanya, misalkan ada jaminan pelaksanaan, asuransi dan sebagainya, gitu ya. Ada juga risk sharing, berbagi risiko. Misalkan biasanya risk sharing ini ada pasangannya, yaitu benefit sharing atau profit sharing. Jadi kita bagi-bagi pekerjaannya, gitu ya, jasa profesional dan sebagainya. Oke, ini pendekatan. Jadi ada berbagai macam pendekatan ya Pak ya dalam manajemen risiko ya Pak. Oke. Ya, mohon izin 5 menit lagi Pak. 5 menit lagi, baik. Waktunya, ya. Ya, mudah-mudahan ini ya tidak banyak lagi kok ini. Nah, poin yang mau disampaikan di sini sebenarnya. Manajemen risiko itu sebenarnya cocok untuk mengantisipasi ketidakpastian yang memang dari awal kita dapat memperkirakan, itu disebut foreseen uncertainty, gitu ya, atau variation kalau ini yang sudah bisa dikuantifikasi. Nah, masalahnya kadang-kadang ada yang unforeseen uncertainty atau orang suka bilang unknown gitu ya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi dan kita nggak tahu juga kejadiannya nanti seperti apa. Nah, ini poinnya di sini adalah kalau sudah unforeseen uncertainty atau turbulence atau seperti yang sekarang kita hadapi mungkin dua hal ini ya. Itu di sini kita lihat pendekatannya justru learning. Nah, itu yang mengantarkan ke gambar ini. Sebenarnya inti dari rangkaian slide ini. Jadi project risk management itu perlu didukung oleh dua sahabatnya di sini, yaitu knowledge management dan SOP. Knowledge management artinya kita belajar dari pengalaman sebelumnya, kita berbagi, kita perkaya, kita komunikasikan, kita ciptakan pengetahuan baru, dan dari SOP kita standarisasi, sehingga dua-duanya itu bisa mendukung penerapan project risk management. Oke. Kemudian tambahan yang tadi saya sebutkan, parenting strategi, ini untuk tingkat korporasi, itu seringkali dalam pengembangan usaha kita perlu memikirkan pengembangan bisnis yang boleh jadi ada kesamaan cara pengelolaan, tapi peluang bisnisnya beda gitu ya. Jadi pada saat bisnis inti kita, misalnya restoran yang sedang surut, boleh jadi ada bisnis properti yang sedang tumbuh gitu, atau mungkin ada bisnis lain. Nah, ini bisa menjadi penyelamat gitu ya. Mungkin kita masih ingat zaman Krisman dulu, United Tractor itu menjadi penyelamat di Astra misalnya, karena pengelolaan alat berat dengan otomotif banyak miripnya, tapi peluang bisnisnya beda. Pada saat otomotif sedang surut, ternyata pertambangan, perkebunan gitu ya, yang ekspor oriented itu justru sedang tumbuh. Nah, itu membutuhkan alat berat sehingga jadi penyelamat. Ini yang dimaksud dengan parenting strategi. Nah, yang terakhir adalah semuanya ini mau nggak mau harus dilakukan dengan melakukan perubahan. Perubahan ini bisa perubahan pada aspek organisasi, manusia, kemitraan, atau sistem dan teknologi. Nah, ada konsep yang sering kita dengar kalau di manajemen perubahan, yaitu siklus Kotter gitu ya. Kita ciptakan sense of urgency, kita sama-sama tahu bahwa ini penting gitu ya. Kita bangun kerjasama, kita rumuskan ke depannya mau seperti apa. Nah, kita lihat dalam menangani coronavirus, pemerintah sudah menunjukkan ada beberapa fase gitu kan ya. Nah, itu saya yakin dampaknya besar bagi banyak masyarakat dan dunia usaha, karena sudah kebayang ini visi strateginya, targetnya. Juni apa, Juli apa, dan seterusnya gitu ya. Dikomunikasikan, disampaikan, diberdayakan, diberikan wewenang yang cukup. Kemudian ini yang sering terlupakan, small victories. Jadi kalau ada tahapan sedikit, ya kita perlu informasikan supaya orang bisa mensyukuri. Misalkan, oh kurvanya sudah turun sekarang, nah kita sudah bisa lega dan seterusnya. Gitu ya. Dipertahankan, bangun budaya baru. Mudah-mudahan nanti setelah kondisi pandemik yang sekarang kita rasakan ini, nanti setelah selesai masyarakat kita jadi barangkali lebih bersih, bisa menjaga sanitasi, higienis, dan sebagainya. Nah, intinya itu, nah tadi sebagai closing statement sebenarnya kurang lebih
tersampaikan melalui dua slide ini. Pertama, project management itu pada dasarnya diciptakan untuk mengatasi ketidakpastian, gitu ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak sudah terbiasa mengerjakan proyek, mudah-mudahan ini bisa jadi bekal kita. Kemudian juga yang terakhir nanti adalah kita lihat tadi ada gambar segitiga ini yang namanya project risk management. Itu sebagai salah satu cara mengatasi ketidakpastian, itu perlu didukung oleh dua sistem yang lain, yaitu knowledge management dan adanya standard operating procedures. Itu saja dari saya, apa yang bisa saya sampaikan. Baik. Silakan Bu Santi. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas paparan yang luar biasa hari ini. Pak Ihsan tadi menyampaikan bahwa pada setiap fase ya di siklus hidup proyek, mungkin kita akan menghadapi berbagai macam ketidakpastian. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi risiko untuk menyiapkan mitigasinya seperti apa. Manajemen risiko ini akan berjalan lancar jika didukung dengan manajemen pengetahuan dan SOP yang jelas seperti disampaikan oleh Pak Ihsan tadi. Terima kasih Pak Ihsan atas pemaparan yang luar biasa ya. Terima kasih Pak ICH. Berikutnya, kita akan lanjutkan dengan pembicara kedua kita. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ihsan untuk memaparkan materi selanjutnya terkait managing project under uncertainties. Silakan Pak Ihsan. Baik, terima kasih Mbak Santi ya atas atas kesempatannya, dan buat Bapak Ibu ya atas kehadirannya hari ini secara virtual ya. Saya sebenarnya dalam paparan saya selama sekitar 20 menit ke depan ini lebih memberikan tambahan dan mungkin sifatnya lebih pragmatis ya terhadap kondisi yang sedang kita alami sekarang ya. Jadi kalau kita melihat ini apa sih namanya tadi paparan dari Pak ICH ya, kita melihat bahwa ya memang uncertainties itu bagian dari sebuah project ya, karena yang berangkat dari teorinya bahwa mereka mengembangkan sesuatu yang baru gitu. Jadi memang it's in the blood gitu ya, it is in the soul ya dari apa namanya dari sebuah project ya, uncertainties itu. Jadi memang menjadi suatu perhatian yang terus-menerus harus harus tidak hanya diidentifikasi saja gitu, tapi memang dikelola gitu ya, dikelola termasuk dalam hal ini adalah mengontrol ya. Nah, tadi Pak ICH juga sudah memaparkan ya terkait dengan beberapa uncertainties ya, ada kategorinya gitu ya. Jadi ada yang known unknown ya, yang ada juga yang unknown gitu. Nah, kalau misalnya kebetulan risiko yang memang sudah teridentifikasi, maka pertanyaan kedua adalah tinggal mengetahui kapan dia akan timbul ya gitu ya, dan mungkin juga berapa besar impact-nya atau dampaknya dari risiko tersebut. Tapi kalau yang unidentified ya it remains unknown ya, artinya sesuatu yang we never know ya, dan seperti yang tadi Pak ICH juga bilang ya, pada dasarnya itu akan menjadi satu pembelajaran ya, karena akhirnya kita tahu ya, dan ini memang dikelola lebih banyak untuk sesuatu yang kita ketahui ya, maksudnya risiko yang di dalam proyek itu memang sesuatu yang memang kita identifikasi sebelumnya ya, artinya kita ketahui. Tapi walaupun itu beyond identified risk sih, masih ada yang sesuatu yang memang kita tidak bisa identifikasi ya, mungkin karena keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan informasi yang kita dapatkan, dan juga mungkin aksesnya dan lain sebagainya ya. Apapun alasannya, saya pikir itu menjadi satu constraint buat kita untuk mendapatkan informasi ya. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran ya tentang kondisi yang sekarang kita hadapi ya. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita sekarang berada dalam satu kondisi pandemik ya, yang namanya COVID-19 ya, dan hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di dunia ya, global nih, semuanya merasakan atau mendapatkan dampak yang ya relatif sama lah. Ada yang mungkin keluarnya lebih cepat gitu ya, ada yang justru baru mendapatkannya lebih lama ya, dan lain sebagainya. Sehingga ada
ada satu kondisi yang tadinya berangkat dari ketidakpastian tadi sehingga menjadi sesuatu yang relatif teridentifikasi ya, relatif diketahui. Mungkin sekarang banyak yang berdebat bahwa wah ini sesuatu yang kita tidak pernah kita ketahui sebelumnya ya. Tapi menariknya saya amati dari beberapa kali ini ya perkembangan COVID-19 ya. 2015 waktu itu siapa namanya si pendiri Microsoft itu itu sempat memberikan paparan di TEDx ya, artinya tahun 2015, 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu dia sudah memberikan gambaran bahwa untuk menghancurkan ini ya Bill Gates ya, terima kasih Bapak Pak Norman ya, untuk menghancur istilahnya kekhawatiran sekarang tuh bukan ukurannya bom nuklir dan sebagainya, tapi itu menjadi yang sangat mikro sekali. Jadi dia udah highlight itu. Tapi mungkin karena waktu itu sifatnya ya masih kualitatif dan masih normatif sekali sehingga banyak orang-orang yang mengindahkan itu sampai akhirnya kejadian gitu ya. Nah, apapun yang waktu itu pernah diisyaratkan ya maupun sebutlah di highlight oleh beberapa pihak ya termasuk Bill Gates dalam hal ini sekarang terjadi ya, dan kondisi ini menekan atau membuat kendala lah di dalam beberapa kegiatan. Salah satunya adalah project ya. Jadi banyak sekarang yang mungkin terkait juga ya dari beberapa ini yang Bapak Ibu lihat di sini ya projectnya berhenti ya. Atau mungkin juga ada yang berjalan tapi berjalannya sedikit-sedikit gitu. Nah, di dalam pengelolaannya mungkin akhirnya harus berhenti karena tidak terdampak langsung. Contoh terdampak langsung karena mungkin PSBB. Kegiatannya tidak boleh dilakukan karena adanya aturan dari pemerintah begini. Tapi ada juga yang terdampaknya tidak langsung ya. Contoh misalnya karena problem di supply chain ya. Sekarang kalau Bapak Ibu kebetulan dari industri telekomunikasi yang kebetulan memang terkait dengan 5G, bisa dibilang 5G sekarang berhenti sejenak gitu ya, karena komponen 5G yang terbesar itu diproduksi di Cina, tepatnya di Wuhan ya, kebanyakan di beberapa komponen itu diproduksi di sana. Dan juga mungkin juga karena antisipasi dari individu yang terkait gitu ya. Jadi istilahnya, waduh, saya nggak bisa deh kerja seperti ini gitu karena itu membahayakan saya gitu. Itu dibolehkan ya. Artinya secara individu Bapak Ibu ya penentunya. Ya apakah nanti organisasinya setuju atau nggak setuju urusan yang kedua gitu. Tapi Bapak Ibu berhak untuk melakukan atau mengakses ya kondisi-kondisi tersebut gitu. Nah dari kondisi-kondisi ini akibatnya akan berdampak gitu ya, baik ke proyeknya itu sendiri, baik juga ke organisasinya, ke stakeholder-nya, ke pemangku kepentingannya itu. Jadi seakan-akan kayak mata rantai yang tidak berhenti gitu ya. Jadi spreading ke segala arah gitu ya karena dampak ini dari konteks proyeknya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin berhadapan sekarang dengan kondisi ini, mungkin ada beberapa kiat-kiat yang bisa saya utarakan ya, baik dari pengalaman saya sendiri maupun dari ya pengalaman sebagai praktisi gitu maksudnya gitu, maupun dari beberapa literatur yang saya baca. Nah, jadi yang pertama ya harapan saya Bapak Ibu tidak perlu panik ya, tidak perlu panik maksudnya artinya tidak memperburuk kondisi lah gitu ya dengan mengkhawatirkan sesuatu yang berlebihan, karena tindakan precaution-nya itu sebenarnya yang lebih penting ya. Ya baik itu testing lah, apakah itu mengisolasi diri dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau itu panik, kalau Bapak Ibu panik maka hal tersebut nggak bisa dilakukan ya, karena itu tadi orang kalau panik kan it doesn't solve the problem ya. Terus mungkin ada beberapa project yang akhirnya bisa pelan-pelan berjalan lagi gitu, atau yang boleh buat stop benar-benar ya. Contoh yang berjalan lagi kebetulan kalau misalnya Bapak Ibu satu atas peraturan pemerintah dan maupun imbauan gitu ya dari beberapa badan pemerintah, contoh seperti telekomunikasi itu sebagian masih boleh gitu ya. Kenapa? Karena telekomunikasi ini menunjang jalannya kegiatan bisnis yang berbasis work from home ya gitu. Jadi tanpa adanya
tanpa adanya infrastruktur yang memadai, maka kondisi work from home itu jadi tidak sulit direalisasikan. Terus yang kedua, setahu saya kaitannya dengan product development yang ada kaitannya dengan medical related ini gitu ya, produk gitu ya. Nah, itu masih diizinkan. Dan yang terakhir setahu saya itu adalah tindakan atau kegiatan proyek yang memang bisa secara fisik menjaga itu ya, jaraknya terjaga gitu. Jadi istilahnya aman dari kondisi kontak fisik. Nah, itu masih relatif masih diizinkan selama itu tadi ya, maksudnya bisa bisa diberikan alasan yang objektif lah gitu. Nah, kalau seandainya ternyata Bapak Ibu harus berhadapan dengan kondisi yang istilah terburuk di mana proyeknya itu harus stop, mungkin bahkan harus pelan ya, berjalan pelan. Apa yang harus dilakukan? Mungkin Bapak Ibu ada baiknya start atau memulai untuk menyusun strateginya gitu loh, untuk bagaimana mengatasi kondisi tersebut ya, atau kendala-kendala tersebut. Mungkin yang pertama yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah mencek dulu ya, tim Bapak Ibu oke atau enggak gitu dalam kondisi yang gimana. Karena bagaimanapun proyeknya bisa jalan, kondisi Bapak Ibu timnya itu bermasalah, saya yakin proyeknya juga bermasalah juga gitu, karena tidak ada yang bisa bekerja gitu ya. Jadi perlu dipastikan dulu, seandainya memang perlu diisolasi, dipantau ya, dan seterusnya, sehingga tidak memberikan dampak susulan gitu ya dari kondisi yang ada sekarang. Terus ya melakukan precaution yang sesuai dengan anjuran dari pemerintah ya, misalnya ada mungkin yang ODP, PDP dan lain sebagainya. Nah, dari kondisi seperti itu saya pikir Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan gambaran ya kurang lebih dari kapabilitas organisasinya gitu. At least organisasi proyeknya. Contoh gitu, dari 100 orang tim yang Bapak Ibu miliki, misalnya amit-amit gitu ya, 10%-nya sakit gitu. Nah, itu kan kapabilitasnya akan turun ya. Jadi dengan adanya itu Bapak Ibu bisa mengukur, oh oke, sisa saya mungkin power saya sisa 90% lagi gitu, 10%-nya masih harus struggling dengan penyembuhan. Nah, dari kondisi itu maka hal yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan dalam waktu cepat adalah Bapak Ibu memonitor project risk yang Bapak Ibu lakukan. Nah, mungkin di beberapa kasus ya, praktek-prakteknya yang saya sering temukan itu project risk biasanya cenderung untuk dijadikan pajangan ya gitu. Kita pantau, kita identifikasi, tapi cuma ditaruh di dalam binder ya, bindernya ditaruh di lemari gitu. Pada saat akhirnya dibuka kalau misalnya proyeknya itu terjadi. Bahkan worst case-nya saya pernah atau banyak menemukan proyek yang istilahnya berjalan pun tanpa pengelolaan risiko yang yang efektif gitu ya. Artinya mereka mengetahui itu dari risiko gitu, tapi adanya di kepalanya aja gitu, tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya begitu ada pergantian orang dan lain sebagainya ya hilang ya, informasinya hilang. Nah, jadi kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu sekarang misalnya nih ya tidak atau belum memiliki itu, kayaknya sekarang saat yang tepat deh untuk memulai mengidentifikasi risikonya apa saja sih setelah adanya pandemik ini. Yuk kita susun ya, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi prosesnya tadi seperti yang diutarakan oleh Pak ICH ya, dilihat identifikasi prosesnya risikonya apa saja, terus assessment-nya secara kualitatif mungkin juga secara kuantitatif tergantung gitu ya. Nah, setelah misalnya Bapak Ibu temukan, nah maka Bapak Ibu bisa mengukur nih ya kondisi sekarang itu seperti apa gitu. Contoh paling tidak Bapak Ibu bisa mengukur forecast-nya si schedule-nya menjadi kayak gimana. Cost-nya seperti apa. Scope-nya juga seperti apa gitu. Itu berangkat dari risiko yang Bapak Ibu identifikasi. Atau kalau buat Bapak Ibu yang sudah mengidentifikasi di awal, maka paling tidak di-reassess lagi. Masih valid nggak risiko-risiko yang ada sekarang? Kenapa? Karena yang tidak kalah penting adalah dampaknya yang ini. Schedule, cost, dan scope ya. Contoh misalnya begini, saya yakin tidak ada seorang pun yang menginginkan risiko itu terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, ini sebagai ilustrasi saja. Bapak Ibu lihat di yang sebelah kiri, yang old project risk ini cakupannya merahnya nggak terlalu banyak ya. Tapi begitu Bapak Ibu lihat yang sebelah kanan, yang new project risk di dalam probability impact matrix, dia merahnya menjadi panjang. Kenapa? Karena sudah banyak risiko-risiko yang dirasakan oleh organisasi proyeknya ini udah ini udah nggak bisa dianggap main-main lagi gitu, atau dia udah dianggap yang tadinya kita anggap sebagai kuning sekarang harus jadi merah. Ya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang
mungkin menjadi apa sih namanya, menjadi perhatian Bapak Ibu untuk bisa next step-nya gimana gitu ya. Setelah saya tahu risikonya seperti ini, terus next step-nya gimana. Ya. At least yang pertama, Bapak Ibu tahu koridor risiko Bapak Ibu sekarang ada di mana. Yang tadinya mungkin span-nya 1 meter gitu ya, sekarang mungkin span-nya hanya 50 cm gitu ya. Jadi di itu lagi, diperkecil lagi. Karena makin banyak dampak yang apa namanya, dalam risiko ada yang istilahnya risiko residual, dan ada juga apa namanya, risiko susulan. Ya. Jadi mungkin ada beberapa risiko susulan yang membahayakan Bapak Ibu, proyek Bapak Ibu juga. Nah, yang kedua setelah itu adalah mengkuantifikasinya. Jadi kalau misalnya ternyata nih Bapak Ibu ya tadi di ini, Pak, mohon maaf proyek saya terlambat. Ya, pertanyaan yang simpel yang berikutnya gitu adalah misalnya ke customer Bapak Ibu, ya terus proyeknya sampai kapan Pak? Gitu ya. Nggak ada yang tahu, uncertainties gitu. Tapi at least kita bisa mengkuantifikasi itu dengan probabilitas gitu. Jadi mungkin dengan melaksanakan apa namanya, melakukan quantitative risk assessment, Bapak Ibu bisa menemukan apa yang disebut dengan confidence level. Saya kalau misalnya di akhir Agustus confidence level saya 10% Bapak Ibu, ya. Tapi kalau misalnya di Oktober 50%, 90% misalnya di September gitu, di Desember gitu. Nah, hal tersebut itu bisa menjadi bahan komunikasi untuk dari project manajernya ke project sponsornya maupun project sponsor ke customer, project sponsor dari sisi customer dan lain sebagainya. Karena sekarang semuanya ini Bapak Ibu ya, semuanya tuh stuck dan tidak ada yang mau apa sih namanya, mendapatkan dampak dari kondisi ini. Akibatnya apa? Kita semua dalam lose-lose condition ya, situasi yang lose-lose. Pada saat situasi lose-lose inilah diskusi yang baik bisa dimulai ya, dengan catatan ya, semangat Bapak Ibu adalah mencapai win-win solution. Karena tadinya kan kondisinya lose-lose. Ya. Customer-nya lose, Bapak Ibu juga lose gitu kan. Sekarang dibawa menjadi win-win. Akhirnya akan terbuka satu kondisi ya, di mana mungkin schedule-nya bisa direnego. Oke, boleh direnego. Ya. Kondisinya dengan ini, saya yakinnya di Desember Bapak Ibu. Ya, misalnya seperti itu. Ya, setelah kami melakukan perhitungan dan lain sebagainya. Bagaimana menghitungnya? Tools-nya ada, metodenya ada. Ya. Tinggal Bapak Ibu mungkin nanti mempelajarinya lebih dalam lagi, ya. Tapi memungkinkan untuk mengkuantifikasi itu. Nah, setelah dikuantifikasi yang lebih ini lagi gitu ya, yang mungkin lanjutannya adalah melihat ke internal sendiri Bapak Ibu. Contoh misalnya adalah dari sisi kapabilitasnya. Salah satu bentuk kapabilitasnya adalah misalnya dengan menggunakan apa namanya, mengkuantifikasi dengan menggunakan project management software. Gitu. Jadi misalnya saya geser sekian, maka dampaknya ujungnya akan menjadi tanggal sekian gitu, atau misalnya menjadi bulan sekian, minggu sekian. Ya, hal itu bisa diidentifikasi. Dan komunikasi Bapak Ibu akan menjadi lebih mudah dalam bentuk yang terkuantifikasi dibandingkan kalau Bapak Ibu tanya ya insya Allah gitu, atau mudah-mudahan itu berjalan dengan lancar gitu. Sounds apa namanya, sounds good tapi tidak convincing gitu loh. Nah, untuk bisa membuat itu menjadi lebih convincing lagi, saya pikir mengkuantifikasinya akan menjadi lebih baik. Nah, itu dari sisi schedule. Dari sisi biaya pun demikian ya. Kebetulan misalnya Bapak Ibu ingin ini ya, apa namanya, apa istilahnya ya, financingnya dari pihak ketiga gitu misalnya. Maka Bapak Ibu juga bisa melakukan, ya adalah kesempatan saya pikir ya untuk melakukan ini. Toh kalau misalnya mereka lembaga pembiayaannya stuck, the whole chain stuck gitu ya. Jadi nggak untung juga kalau mereka melakukan itu gitu, melakukan istilahnya apa ya, mengambil keuntungan gitu dari sisi itu. Dan banyak kawan-kawan saya di sisi project sudah banyak yang melakukan renegosiasi terhadap financing-nya. Tapi kembali lagi pada saat mereka melakukan negosiasi, mereka menanyakan kapan ya, atau bagaimana, berapa besar ya, berapa besar yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, hal itu sekali lagi dimungkinkan untuk dikuantifikasi. Ya, hanya saja sekali lagi ada tools dan ada tekniknya juga dalam melakukan apa namanya, melakukan kuantifikasi assessment tersebut. Ya. Nah, yang berikutnya, kalau kita sudah punya apa namanya, sudah siap gitu dengan quantified data maupun quantified information tersebut, maka Bapak Ibu mulailah berbicara dengan customer Bapak Ibu, baik internal maupun eksternal. Tapi sekali lagi, harapannya atau yang diharapkan oleh apa namanya, oleh setiap pihak itu adalah sebuah kondisi yang win-win. Jadi tolong tinggalkan Bapak Ibu melihat bahwa wah, karena saya kontraktor, wah ini delay-nya akan saya klaim gitu ya.
ini lumayan nih delaynya sekian banyak, standby akan saya klaim. Nah, saya pikir semangat seperti itu harus dikesampingkan dengan kondisi seperti ini, karena sekali lagi itu tidak akan tidak akan menguntungkan ke kedua belah pihak. Ya. Tapi di beberapa kasus yang sedang dilakukan berjalan sekarang maupun yang dihadapi oleh kawan-kawan saya, kebanyakan berjalan relatif mudah karena itu tadi semangatnya dikedepankan itu adalah win-win ya. Jadi akhirnya mereka bisa merenego schedule-nya, mereka bisa merenego misalnya Pak kita nggak bisa menanggung denda dengan segala. Akhirnya ada beberapa yang istilahnya ya bahkan udah forget about denda gitu. Tapi pada saat melakukan forget itu jangan lupa, maksudnya ya diteruskan dengan misalnya adendum dari PKS dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saat sekarang lah menurut saya saat yang tepat untuk melakukan negosiasi itu. Kenapa? Sekarang semuanya lagi dalam kondisi yang mode yang relatif tenang gitu. Tenang dalam arti kata ya walaupun kita was-was dengan kondisi pandemik ini, tapi aktivitasnya agak slowing down dan fokusnya tuh bisa tersalurkan untuk mendiskusikan hal-hal seperti ini. Ya, dengan catatan sekali lagi Bapak Ibu yaitu mengedepankan asas saling menguntungkan. Ya. Nah, yang mungkin buat saya juga sekarang penting menjadi pembelajaran buat kita semua adalah ya siapapun saya merasa gitu ya sekarang dengan kondisi pandemik itu tidak hanya Indonesia saja gitu ya yang merasakan dampaknya atau bingung harus bagaimana gitu. Negara lain pun juga demikian. Contoh misalnya terkait dengan mata rantai itu ya supply chain ya kalau Bapak Ibu lihat. Nah itu kalau keterlambatan dari satu itu di sisi hulu hilirnya pasti akan kena gitu. Nah hal tersebut juga memungkinkan untuk menjadi pembelajaran untuk membuat close force major. Nah, dulu saya pikir, setahu saya gitu ya, baru beberapa minggu terakhir pemerintah mencanangkan ini menjadi sebuah menjadi sebuah kondisi yang luar biasa gitu. Walaupun sekarang ya keabu-abuan dari close force major sendiri masih banyak diperdebatkan. Tapi paling tidak tadi mengacu dari apa yang diutarakan oleh Pak ICH bahwa ini sekarang jadi pembelajaran kita, ya. Waktu yang pas untuk menjadikan proses pembelajarannya dan melakukan improvement terhadap pembelajaran tersebut. Salah satunya adalah ini, ya banyak sekali di konteks pengadaan gitu ya kontrak manajemen terutama force major itu ya nanti deh gitu ya. Kalau misalnya kita ingat baru kita bahas ini force major gitu. Ataupun kalau misalnya ada force major ya cuman sekedar pajangan aja close force major ya tapi kita tidak mendefinisikan force major itu sebagai suatu kondisi yang memang kayak gimana sih yang kita identifikasikan sebagai atau yang kita kategorikan sebagai force major. Nah, saya pikir hal-hal tersebut akan menjadi sebuah sebuah proses pembelajaran juga ya. Mulai dari apakah Bapak Ibu sudah melakukan atau mengelola risiko dengan baik di proyeknya, kalaupun sudah saat yang baik juga untuk melakukan monitor risk, ya, memonitor risiko Bapak Ibu, melakukan reassessment lagi terhadap risiko Bapak Ibu, ya, dan yang paling penting juga mengkuantifikasi itu gitu terhadap proyeknya, bagaimana schedule-nya, bagaimana biayanya, ya, bagaimana juga resource-nya, kapabilitas Bapak Ibu gitu ya, sehingga bisa melakukan prediksi at least gitu ya, at least tidak terlalu tajam gitu ya, tapi paling tidak ada bayangan gitu. Ya, jangan sampai seperti Bapak Ibu melihat ini ya. Kayaknya waktu melihat kurva pandemik itu, kalau misalnya kurvanya masih naik, terus tuh kayaknya harapan masih kosong gitu. Tapi kalau begitu melihat sudah mulai flat gitu ya, itu udah kelihatan ya, light at the end of the tunnel tuh udah mulai kelihatan. Ya, walaupun kita masih tetap harus berhati-hati ya, harus tetap melakukan precaution terhadap tindakan-tindakan atau aktivitas yang memang nanti justru lebih memperburuk kondisi pandemik ini. Tapi paling tidak ya, kalau menurut saya ini merupakan satu proses pembelajaran yang baik ya untuk bisa melakukan proses pembelajaran ya Pak yang baik. Baik, terima Betul. kasih Pak Ihsan. Kebetulan waktu tinggal 2 menit Pak. Oke, ya. Mungkin untuk closing statement saya yang saya harapkan adalah satu ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum familiar atau belum mengelola risikonya dengan efektif ya, this is the right time buat Bapak Ibu ya, waktu yang baik buat Bapak Ibu untuk start ya belajar
dan mengelola risikonya dengan baik. Kalaupun sudah, ya mungkin bisa melanjutkan atau meneruskan proses pembelajaran itu menjadi sebuah proses yang bisa mengkuantifikasi. Jadi learning curve-nya menjadi lebih tajam lagi. Dan yang lebih baik lagi adalah supaya bisa mengimplementasikan apa yang Bapak Ibu rencanakan pastinya. Baik, terima kasih banyak Pak Ihsan atas paparannya yang luar biasa. Tadi Pak Ihsan menyampaikan bahwa berbagai ketidakpastian yang terjadi, terutama saat kondisi pandemi saat ini, sangat mempengaruhi jalannya proyek ya Pak ya, yang mengharuskan pelaksana proyek melakukan banyak penyesuaian. Di antaranya revisit project risk, dan melakukan reassess schedule, scope maupun cost dengan judgement yang terkuantifikasi tentunya. Nah, hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah proyek akan lanjut atau renego ulang misalnya dengan proyek sponsor ya Pak, atau mungkin harus dihentikan. Yang pasti berbagai keputusan tersebut harus didasari pada fokus win-win solution. Terima kasih banyak Pak Ihsan dan Pak ICH atas pemaparannya. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu, yaitu sesi tanya-jawab, di mana mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan nih banyak sekali pertanyaan yang akan disampaikan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membuka kesempatan bagi 3 penanya pertama saja pada termin pertama. Jika nanti masih ada waktu, nanti akan saya buka termin kedua. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand, ada tombol raise hand di menu partisipan di pojok kanan bawah, silahkan. Saya akan memilih 3 penanya pertama yang terlebih dahulu raise hand. Silahkan, saya akan cek. Pak Anwar Dasuki, baik Bapak, saya mohon bantuan Bapak host untuk meng-unmute dan menampilkan video dari Pak Anwar Dasuki sebagai penanya pertama. Ya, silakan Pak Anwar dari PT Paiton Energi ya Pak ya, yang akan bertanya kepada Pak Ihsan atau Pak ICH Pak? Atau mungkin dua-duanya? Ya, mungkin ke Pak Ihsan dulu. Oke, silakan. Ke Pak Ihsan terlebih dahulu, kemudian nanti Pak ICH akan menambahkan. Silakan Pak Anwar pertanyaannya. Baik. Bu Santi dan Pak Ihsan dan Pak ICH, terima kasih atas paparannya dan kesempatan untuk bertanya. Jadi yang mau saya tanyakan adalah yang mungkin yang sudah dijelaskan atau dipaparkan adalah mengenai kondisi proyek yang sudah berjalan, di mana kita kemudian kita menghadapi situasi COVID dan dengan situasi COVID ini proyek tersebut harus terlambat dan menimbulkan tambahan biaya dan tambahan keterlambatan atau perlu di reschedule. Dan berdasarkan rekomendasinya adalah melakukan renegosiasi kontrak tersebut. Yang mau saya tanyakan adalah untuk proyek-proyek ke depan. Proyek ke depan, mungkin proyek kita sebelumnya kan kita tidak mengidentifikasi COVID ini tidak teridentifikasi. Jadi saya kira semua proyek tidak mengidentifikasi bakal ada masalah COVID. Jadi waktu saat proyek itu disusun, ketika mengidentifikasi resiko tidak ada COVID di situ. Tapi dengan proyek ke depan saya kira semua proyek pasti akan menuliskan COVID sebagai resiko di proyek-proyek tersebut. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana mitigasinya, karena ya pertama COVID ini kan kejadian, ya bisa termasuk kejadian luar biasa, atau mungkin di proyek-proyek ke depan juga semua pihak akan menuliskan pandemik atau COVID sebagai force major. Jadi bagaimana memitigasi resiko COVID untuk proyek-proyek ke depan. Misalnya proyek di tahun depan atau di tahun-tahun selanjutnya, karena ada juga kan yang beranggapan walaupun COVID selesai tahun ini, tapi ada juga resiko gelombang kedua COVID. Mungkin dari Pak ICH tadi memaparkan bahwa salah satunya dengan cara sharing. Tadi juga disampaikan mengenai asuransi sharing
resiko dan dengan asuransi. Apakah ada juga asuransi yang memberikan produk layanan untuk mitigasi resiko COVID? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Anwar. Saya Ya, persilahkan Pak Ihsan untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Anwar. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ini ya Pak ya, menarik nih Pak Anwar ya. Jadi kembali lagi Pak, kalau melihat dari kondisi COVID yang sekarang ya, dan dampak yang terjadi sekarang, saya juga sependapat dengan Pak Anwar ya. Jadi ini mungkin proyek-proyek ke depannya ini tidak hanya membicarakan tentang COVID saja gitu, tapi membicarakan tentang penyakit lain gitu ya, atau kondisi pandemik lain yang non COVID yang bisa membuat berhentinya kegiatan proyek yang tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di luar. Nah, buat saya yang pertama terlepas dari usaha kita untuk mengidentifikasi itu tadi ya, dan melakukan assessment. Nah, penting dalam melakukan identifikasi risiko dan assessment ini adalah melibatkan pihak yang lain, Pak. Di kebanyakan proyek atau sebutlah aktivitas proyek dalam melakukan pengelolaan risiko ini, pada saat identifikasi itu biasanya kebanyakan melibatkan aspek teknisnya saja. Sehingga risiko yang diidentifikasi pun ya kalau kita bikin risk breakdown structure-nya itu kebanyakan atau mekarnya itu lebih banyak di sisi teknis ya, ataupun kalau ada manajemen dan lain sebagainya, keluarannya itu atau turunannya dari turunan teknis. Jadi kontrak turunannya teknis, komersial turunannya teknis ya dan lain sebagainya. Tapi tidak mendapatkan atau tidak visibility di luar teknis itu mungkin bisa dibilang minim. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kalau saya cenderung membuat ini membuat forum tidak hanya yang kaitannya brainstorming ya. Jadi intinya gini Pak Anwar, semakin kompleks proyeknya, semakin sensitif proyeknya, maka stakeholder yang kemungkinan akan saya libatkan menjadi lebih banyak, lebih lebar. Gitu. Jadi mungkin melibatkan pihak global ya, atau pihak yang akademisi gitu ya. Jadi tidak hanya terkait dari sisi teknis saja, internal, dan maksudnya teknis itu internal biasanya organisasi internal dan juga kontraktornya. Nah, yang kedua biasanya kecenderungannya adalah melakukan itu tadi ya, memitigasi ya atau merespon risiko secara tepatnya gitu. Jadi dalam merespon risikonya ya mungkin di beberapa kondisi ya dari dampak risiko tersebut itu ada yang mitigasi, ada yang transfer gitu ya. Transfer mungkin sifatnya yang share tadi yang Pak ICH bilang gitu ya. Dan itu kembali lagi, saya yakin biasanya dengan kondisi seperti ini lembaga keuangan pun akan menjadi lebih hati-hati lagi gitu. Artinya mereka juga tidak semerta-merta memberikan premi yang dalam tanda kutip mudah gitu ya atau murah untuk risiko-risiko yang terjadi seperti ini. Yang kedua, menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah kembali lagi mengkuantifikasi Pak Anwar ya. Jadi pada saat kita lakukan itu langkah kita untuk melakukan apa mitigasinya atau apa responnya itu tergantung dari besarannya. Kuantifikasi dari risiko itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya ternyata memang itu masih dalam sesuatu yang bisa di-bear oleh si organisasinya atau ditanggung oleh organisasinya, mungkin ya udah gitu. Tapi begitu udah mulai ke ini sesuatu yang besar, maka pilihannya cuma dua. Yang satu kalau nggak ditransfer, risiko ditransfer, atau yang kedua dimitigasi gitu ya. Transfer caranya ada dua lagi ya, transfer dalam bentuk dalam bentuk finansial, dalam hal ini adalah transfer dalam bentuk insurance gitu ya, asuransi. Yang kedua back to back contract arrangement. Jadi kalau misalnya kejadiannya seperti ini, maka dia akan berdampak sama yang oleh yang berikutnya. Yang repot adalah Pak Anwar itu kalau misalnya kebetulan kondisi kontraktornya itu kondisi ownernya gitu, si owner dari project ini yang tidak awas dengan pengelolaan risiko. Itu yang berbahaya kalau menurut saya. Jadi pilihannya bagi si kontraktornya adalah take it or leave it.
Kalau misalnya memang si kontraktornya merasa masih bisa istilahnya melakukan negosiasi gitu ke arah project owner-nya, jalan gitu. Kalau tidak, mungkin ada baiknya kontraktornya pun back off gitu ya, mundur dari risiko-risiko yang cukup cukup berat ya. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu Pak Anwar. Mungkin Pak ICH ada tambahan lagi. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Saya persilahkan Pak ICH untuk menyampaikan dari sudut pandang Bapak. Monggo Pak. Baik, terima kasih ya. Pada dasarnya tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Ihsan ya, Pak Muhammad Ihsan. Saya hanya mau menambahkan sedikit saja mengenai ini Pak. Ini kebetulan kan Pak Anwar Dasuki dari Python Energy Pak ya, kalau salah ya, dari project owner. Nah, salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan proyek berikutnya adalah tentu tadi belajar dari pengalaman pandemi ini, apapun pandeminya nanti, amit-amit kalau kejadian lagi, kita perlu siap gitu ya. Ada poin yang mungkin juga menarik, kita bisa lihat ada yang sudah mempraktekkan juga dalam membuat paket-paket pekerjaan, itu dibuat sedemikian rupa sehingga kalau sampai ada apa-apa, kalau sampai proyeknya ini terhentinya itu tidak membuat investasi yang sudah berjalan itu terus menjadi terhenti, menjadi tidak termanfaatkan. Jadi dibuat penggalan-penggalan atau paket-paket proyek yang memungkinkan kalaupun sampai tidak bisa dilanjutkan sementara dalam waktu yang cukup lama, maka sebagian yang sudah selesai itu sudah lengkap. Dalam arti infrastruktur atau fasilitas yang dibangun itu sudah bisa dimanfaatkan. Sehingga sebagai project owner investasinya itu tidak terhenti, jadi segera bisa dimanfaatkan. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti pembangunan jalan tol gitu ya. Beberapa jaringan telekomunikasi juga Pak Muhammad Ihsan lebih paham, saya pikir itu juga tidak dibuat dalam bentuk atau skala yang langsung masif gitu ya, tapi dibuat bertahap sehingga kalau satu tahap selesai kemudian terhenti sementara, maka yang sudah selesai itu bisa dimanfaatkan, didaya gunakan sehingga investasinya sebagian sudah bisa kembali lagi. Begitu barangkali Pak, sedikit tambahan dari saya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas tambahannya, Pak. Baik, mudah-mudahan sudah menjawab ya Pak Anwar Dasuki atas pertanyaan Bapak sampaikan tadi. Baik, ya, saya buka sesi penanya kedua. Oke, baik. Ternyata sudah ada penanya berikutnya, Pak Taufik Ambar. Saya persilahkan Pak Taufik Ambar untuk menyampaikan pertanyaannya. Host mohon bantuan untuk unmute dan on-kan video. Saya persilahkan Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya ke Pak Ihsan, kita dulu sama-sama di satu perusahaan komunikasi. Reuni ya Pak. Sama-sama jadi alumni sekarang gitu. Saya sekarang di Cognitive Consulting, Pak Ihsan. Oh, siap. Jadi saya sebetulnya berpikir begini, Pak. Kalau misalnya kita bisa mengkuantifisir assessment dalam rangka yang non-pandemi yang tiba-tiba gitu ya, mungkin akan bisa lakukan itu gitu, Pak. Ya seperti dulu kita sama-sama berhitung dan sebagainya, risiko kita lihat, kemudian dan sebagainya, kita bisa tahu dengan satu term yang berapa lama dan seterusnya. Tapi pada saat ini kan gara-gara COVID, maka sebetulnya terjadi digital transformasi nih Pak. Iya. Yang tadinya itu nggak ngerti video conference, bahkan sekarang sampai rakyat yang paling rendah pun juga melakukan itu. Bahkan anak SD misalnya gitu kan ya juga melakukan itu. Saya melihat ini suatu justru peluang gitu Pak. Di telekomunikasi yang di situ nanti akan perlu banget untuk meningkatkan kapasitas. Tetapi pertanyaannya adalah Pak, gimana kita mengkuantifisir? Karena COVID tidak tahu Pak. Kalaupun misalnya dunia sudah beres, biasa Indonesia kan paling hobi kalau yang paling belakang gitu kan ya. Gimana dengan kita tahu supply chain sangat berkaitan. Nah, ini mohon kira-kira gambaran strategiknya seperti apa sih gitu Pak Ihsan. Terima kasih banyak Pak Ihsan, monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Saya persilahkan Pak Ihsan untuk langsung menjawab pertanyaan beliau.
Terima kasih Pak Taufik. Wah, ini saya terkejut dan juga senang sekali ya mendapat bertemu kawan lama di virtual nih ya. Jadi sekarang kita udah sama-sama jadi alumni. Oke, ini pertanyaannya menarik sekali nih Pak Taufik ya. Kaitannya juga dengan dengan melihat kondisi seperti ini, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Kebetulan gitu ya, industri yang sekarang salah satu industri yang mungkin teruntungkan adalah telekomunikasi ya. Tapi walaupun demikian, kembali lagi, kita nggak pernah, tadi pertanyaannya Pak Taufik intinya adalah bagaimana mengkuantifikasi sesuatu yang uncertain gitu ya. Jadi COVID ini nggak ada yang waktu itu kecuali Bill Gates gitu ya, yang menyangka bahwa ini dampaknya akan sebesar ini. Nah, ini menarik. Tadi mungkin kalau misalnya pada prakteknya biasanya ada dua jenis kontingensi Pak Taufik ya. Jadi tadi seperti Pak ICH katakan, ada kontingensi yang memang diukur berdasarkan sesuatu yang memang kita bisa identifikasi gitu. Itu yang disebut dengan known unknown ya. Jadi known taunya, risikonya kita ketahui, tapi kita nggak tahu kapan itu timbulnya dan berapa besar juga dampaknya. Tapi juga ada lagi sesuatu yang unknown tadi ya. Nah, unknown tadi itu biasanya adanya gitu ya, common practice-nya sangat jarang ada di level project Bapak Ibu ya. Adanya tuh lebih banyak di level enterprise biasanya. Nah, apa yang dilakukan dengan itu? Nah, kalau misalnya ternyata ada yang luput dari ini, dari si project-nya, biasanya bumper-nya itu adalah si korporasinya gitu ya, si perusahaannya. Nah, mereka dalam praktek-prakteknya mungkin punya atau apa yang disebut dengan management reserve ya. Hanya saja begini, jujur saja tidak banyak mungkin perusahaan yang merasa pentingnya itu gitu. Jadi management reserve biasanya dibangun atau nurture-nya itu dari enterprise risk management. Berangkat dari enterprise risk management, membekali si korporasinya menurunkan itu gitu ya, mendiferensiasikan itu ke arah project. Makanya project-nya jadinya memiliki project risk management. Nah, yang repot adalah project-nya punya, tapi enterprise-nya nggak punya. Nah, itu yang menurut saya yang kendala. Jadi kalau kita bicara tentang contoh ya, salah satu yang saya pernah temukan itu mungkin di sini kalau kebetulan ada juga bagus ya. Tapi artinya saya yakin diketahui secara publik juga ya, salah satu yang usaha yang terdampak ya, bukan project, itu adalah transportasi. Transportasi itu sekarang ya bisa dibilang ya nyungsep lah gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan itu salah satu yang terkenanya adalah MRT. Nah, yang saya tahu gitu ya, MRT itu perusahaan MRT Jakarta itu memiliki enterprise risk management, dan mereka memiliki sudah bukan mengidentifikasi, tapi mereka menyusun lah strateginya. Kalau ini terjadi, ini kayak begini. Nah, salah satunya adalah itu tadi, sesuatu yang uncertain. Nah, besarannya berapa saya tidak tahu gitu, tapi mereka mengakomodir itu. Makanya saya melihat sekarang kalau mungkin terlepas dari mungkin MRT juga perusahaan BUMD gitu, tapi kalau misalnya pun tidak, saya yakin ya mereka tergolong yang anteng-anteng ya. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang lain udah transportasi udah resah sekali sekarang. Gitu. Kebetulan karena yang terdampak adalah transportasi. Ya, contoh misalnya seperti ini aja, seperti perusahaan airline saja yang sekarang sudah bisa dibilang benar-benar slowing down, bahkan cenderung untuk berhenti. Tapi kembali lagi ke pertanyaannya Pak Taufik ya, intinya adalah manajemen perusahaan itu memang mengelola apa yang disebut dengan management reserve, Pak Taufik ya. Hanya saja besarannya mungkin berbeda dari waktu ke waktu, dan mungkin pun itu kembali lagi masuk ke dalam apa yang disebut dengan risk attitude dari si organisasi tersebut. Contoh kalau misalnya sebuah organisasi yang risk attitude-nya tuh tinggi ya, seperti perbankan, jasa keuangan lah ya, jasa keuangan, mereka itunya berlapis gitu ya, dibandingkan mungkin yang bukan itu gitu, yang bukan jasa keuangan ya. Mungkin ya ini saya ya, yang saya tahu di level organisasi BI maupun OJK itu menekan perusahaan industri perbankan ya, maksudnya jasa keuangan itu untuk memiliki itu tadi lapisan-lapisan tadi yang bentuknya kontingensi tadi.
mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Pak Taufik ya. Mungkin Pak ICH juga ada masukan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Pak ICH, barangkali ada masukan terkait pertanyaan dari Pak Taufik? Ya, baik. Monggo, Pak. Terima kasih Bu Santi, terima kasih Pak Iksan. Ya sedikit tambahan ini Pak. Tadi saya setuju Pak Muhammad Iksan menyebutkan pentingnya adanya enterprise risk management gitu ya, supaya secara korporat pun sudah disiapkan. Nah, tadi pada waktu ada slide tentang parenting strategi, itu sebenarnya menyiapkan unit-unit bisnis yang dapat dijalankan dengan mendayagunakan kompetensi yang mirip dengan induk perusahaan atau bisnis inti, namun memiliki peluang usaha yang berbeda, itu boleh jadi bisa menjadi penyelamat gitu Pak. Itu bisa menjadi penyelamat untuk sesuatu yang kita belum tahu yang tadi, unknown tadi. Nah, sebagai contoh nyatanya, konkretnya, pada waktu PT Kereta Api tadi betul Pak Muhammad Ihsan sebutkan transportasi itu yang paling terpukul ya. Begitu PT Transportasi harus menutup angkutan penumpangnya, maka kebetulan mereka sudah mengembangkan sejak beberapa tahun yang lalu itu Kaalog, anak perusahaan di bidang logistik. Yang sebenarnya dari zaman Belanda dulu sudah bisnis, sudah ada gitu ya. Tapi terlupakan puluhan tahun, nah sekarang dikembangkan lagi. Jadi diubah revenue stream utamanya, aliran pendapatan utama dari pendapatan dari jual tiket ke penumpang, diubah yang mereka gencarkan itu angkutan barang. Dan kebetulan pada pandemi seperti ini, memang angkutan barang lah yang meningkat, gitu ya. Pembelian online dan sebagainya, pengiriman sembako yang tidak boleh terhenti dan seterusnya. Itu sebagai contoh saja, salah satu mungkin itu yang bisa disiapkan sebagai korporasi. Saya setuju tadi. Tidak cukup hanya project risk management system saja, tapi juga harus didukung oleh corporate atau enterprise risk management. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Ihsan. Saya kembali sapa penanya ketiga kita, Bapak Karsono Neno. Saya persilahkan Pak Karsono untuk menyampaikan pertanyaannya kepada kedua pembicara kita. Monggo Pak Karsono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ihsan Syarifuddin, Pak Muhammad Ihsan. Sore Pak. Jadi hampir pasti dalam pelaksanaan proyek kita mengalami ketidakpastian baik itu kondisi existing maupun sosial, politik dan budaya setempat. Jadi ini memang sudah dipahami. Karena karakteristik proyek adalah unik, beda dengan yang lain. Tapi dalam kenyataannya Pak Ihsan, jadi kita dibatasi oleh budget proyek tersebut. Budget proyek tersebut adalah berdasar dari hasil lelang atau tender yang sudah diikuti beberapa perusahaan. Seringkali dalam proses lelang atau tender tersebut terjadi saling kompetisi dalam menurunkan harga supaya mendapat proyek tersebut. Ini otomatis menurunkan bumper ataupun cost resiko yang dicadangkan untuk mengantisipasi unforeseen condition atau uncertainty condition tersebut yang kita estimasi di awal. Yang ingin saya tanyakan, untuk proses lelang ataupun tender yang sekarang berjalan, baik di instansi pemerintah ataupun swasta, itu ujung-ujungnya hampir sebagian besar adalah yang menang adalah yang terendah. Baik itu yang terendah betul ataupun yang terendah estimasinya salah, pasti itu yang akan ditunjuk. Tentu semua perusahaan berlomba-lomba untuk menurunkan harga. Ini yang jadi fenomena sehingga biaya cost faktor risiko ini menjadi berkurang. Yang ingatkan, apakah yang terjadi saat ini itu sudah ideal atau seperti apa yang bisa kita jadikan patokan untuk lelang ke depannya agar lebih mengakomodir biaya-biaya yang tidak pasti atau uncertainty cost yang muncul akibat unforeseen condition ke depan. Ini juga tidak lepas terkait COVID dan lain sebagainya. Karena semua personil, karyawan perusahaan dalam hal ini pasti dia akan mengutamakan kepentingan perusahaan. Dalam hal ini tidak mudah dia
approve ataupun menyetujui penambahan waktu, penambahan biaya, semua akibat-akibat yang terjadi di lapangan. Walaupun itu adalah akibat yang tidak terduga dari awal. Jadi semua pasti akan menjaga kepentingan masing-masing. Ini yang agak sulit diimplementasikan di lapangan. Managing project under uncertainty ini untuk diaplikasikan. Oke, baik, terima itu, kasih Bu. Pak Karsono atas pertanyaannya. Saya persilahkan Pak ICH untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Karsono. Baik, terima kasih Pak. Ya terkait dengan biaya terendah itu Pak ya, yang sering menjadi keprihatinan kita karena khawatirnya nanti selalu yang paling murah saja dan sebagainya. Ini sebenarnya dari peraturan perundangan yang berlaku, dari regulasi yang berlaku kan kita sebenarnya sebagai project owner pun memungkinkan untuk menggunakan definisi yang lebih luas tentang biaya terendah itu Pak. Jadi biaya terendah itu tidak selalu berarti biaya perolehan kan. Ada biaya selama umur ekonomis atau ada juga yang nyebutnya sebagai total cost of ownership, bukan hanya total cost of misalnya procurement atau buying-nya saja gitu ya. Nah, dengan total cost of ownership tadi, dengan atau ada yang lebih luas lagi total benefit of ownership tadi, atau biaya atau manfaat selama umur ekonomis tadi, di dalamnya kita bisa memasukkan unsur-unsur risiko tadi Pak. Unsur-unsur risiko itu misalnya bisa kita masukkan di dalam pertimbangannya. Jadi kita tidak membandingkan antara mana yang bisa menawarkan paling murah saat ini saja, tapi mana yang bisa menawarkan paling murah juga, tapi dalam satu rentang waktu yang lebih luas, di mana di dalamnya itu sudah masuk unsur-unsur risiko di dalamnya. Nah ini tentu harus dimulai dari project owner-nya dalam menyusun dokumen yang akan disampaikan kepada calon bidder, itu tentu cakupan pekerjaannya itu harus sepanjang itu Pak. Mudah-mudahan dengan sepanjang itu, apalagi kan kita juga sebagai manusia adalah makhluk yang pembelajar gitu Pak ya. Mudah-mudahan nanti di berikut-berikutnya lagi sudah ada perubahan di sana. Itu harapannya Pak. Jadi sudah memasukkan unsur-unsur risiko. Sementara itu dari saya. Silahkan. Kalau, baik, terima kasih Pak Ihsan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan menjawab pertanyaan dari Pak Karsono ya Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Ihsan, barangkali Pak Ihsan akan menambahkan pertanyaan dari Pak Karsono tadi. Baik, terima kasih Mbak Santi. Jadi Pak Karsono, apa tadi yang diutarakan oleh Pak ICH sih sebenarnya sudah meng-cover ya. Mungkin saya lebih menekankan ke arah ini ya, ke arah kuantifikasinya gitu. Jadi dalam melakukan kuantifikasinya, nah biasanya ini nilai kuantifikasi risiko ini untuk kontraktor biasanya disisipkan di dalam ini mereka gitu ya, di dalam biaya proyek mereka. Nah, sudah tentu apa yang dilakukan atau apa yang disisipkan dalam itu yang menjadi pertimbangan juga pada saat kita melakukan itu tadi ya, melakukan melakukan bidding tadi, proses biddingnya. Tapi buat saya berangkat dari ini Bapak Ibu ya, berangkat dari pengalaman gitu maupun studi-studi yang berikutnya. Biasanya kalau tadi Bapak Ibu lihat kurva uncertainties dengan kurva, mungkin bisa boleh dipinjam nggak Pak ICH, kurva uncertainties dengan dengan at stake-nya ya. Silakan Pak ICH. Ya intinya selama Bapak Ibu ya melihat tingginya uncertainties di depan, ya, sudah tentu amount at stake atau nilai yang Bapak Ibu pertaruhkan itu rendah di awal gitu. Artinya ya tidak terlihat. Makin terlihat itu makin ke belakang gitu ya. Nah, untuk bisa, seperti ini, persis seperti ini ya. Jadi ada cost of risk dan probability risk of occurrence gitu. Nah, pada saat Bapak Ibu menyusun cost itu terlihat memang terlihat memang mungkin besar di depan, gitu. Tapi Bapak Ibu percayalah pada saat hal itu terjadi gitu, Bapak Ibu dalam kondisi yang dalam tanda kutip jauh lebih aman dibandingkan tidak. Saya kasih contoh pengalaman saya ya, waktu itu kami melakukan bidding
bidding sebagai project owner, kami melakukan bidding, beberapa perusahaan kami undang gitu ya. Dan sayangnya kawan-kawan layaknya di pengadaan gitu ya, dengan melihat kondisi bahwa ini dengan SOW yang sama gitu, tapi kok harganya rendah gitu, tanpa melihat maksudnya suspicious gitu, curiga kok bisa ini itu, karena mereka memang mungkin tidak punya benchmark dengan kondisi-kondisi itu. Akibatnya pada saat tendernya itu di award ya, tidak sampai hitungan jam itu di withdraw oleh pemenang tender. Sayangnya waktu itu kami selaku project owner juga karena melihat itu tadi yang anggap itu kan kecil, servisnya pun kecil ya gitu. Jadi pada saat hal itu terjadi, kami tidak melakukan bidding gitu tuh, istilahnya bidding apa Pak ICH kalau misalnya dalam ini kayak jaminan bidding itu? Bank garansi jaminan. Ya, kayak ini lah, kayak ya warranty untuk bidding gitu. Jadi biasanya sebagai persyaratan buat bidding tuh harus memasukkan itu gitu. Nah, jadi pada saat itu terjadi, akhirnya mereka mundur. Itu dampaknya ke kami di sisi owner besar sekali gitu. Kenapa? Karena kami harus mengulang proses itu, dan itu yang tidak kami perhitungkan ya. Artinya mungkin nilai rupiahnya gitu dalam tanda kutip kecil, tapi effort yang sudah keluar Pak, dan waktu yang hilang, opportunity-nya itu tuh besar buat kami gitu. Nah, kembali lagi pada saat akhirnya menjadi pembelajaran buat kami. Kami meminta Anda atau kami men-challenge si project owner gitu atau inisiator dari project itu untuk memperhatikan ini risikonya nggak. Kalau nggak, balikin bisnis plan-nya gitu. Atau yang kedua, pada saat kita melakukan bidding justru kita tanya si kontraktornya, Anda melakukan ini nggak gitu, melakukan pengelolaan risiko nggak dalam proyeknya. Kalau nggak, diskualifikasi langsung gitu. Nah, memang itu tidak semudah seperti yang diharapkan, tapi buat saya pelan-pelan saya pikir kita harus berpikir ke arah sana gitu, karena lebih pahit kita istilahnya masalah di tengah gitu, ya betul, lebih pahit masalah di tengah gitu ya daripada lebih baik gitu pahitnya di depan gitu daripada pahitnya tuh di tengah gitu, karena kalau di tengah pada saat ini udah kelihatan investasi udah keluar, barangnya sudah jadi, itu nggak bisa ditarik mundur Bapak, apalagi konstruksi ya. Gitu. Mungkin sekitar kurang lebih seperti itu tambahan saja Pak ICH, Mbak Santi. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak ICH dan Pak Ihsan menjawab pertanyaan dari Pak Neno tadi ya Pak. Baik, karena waktu masih mencukupi, saya membuka penanya keempat. Saya persilahkan Ibu Dewi Yardi untuk menyampaikan pertanyaannya kepada kedua pembicara kita hari ini. Silakan. Oke. Baik, selamat siang Pak ICH dan Selamat Pak siang, Ihsan. Bu. Selamat siang Mbak Santi. Perkenalkan saya Dewi Pak. Saya sejujurnya baru mengenal konsep-konsep project management ini dalam 2 tahun terakhir gitu ya. Jadi biasanya saya melakukan pekerjaan yang sifatnya project sesuai dengan pemahaman saya. Kemudian 2 tahun terakhir ada improvement lah dari saya untuk belajar lebih jauh dan lebih detail lagi terkait dengan project. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya mungkin pertanyaan basic ya Pak ya, untuk pemula seperti saya. Seringkali ketika kita sudah menjawantahkan di dalam SOW gitu kan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita deliver dan lain-lain, ternyata di tengah-tengah pengerjaan perjalanan project itu sendiri, ternyata seringkali user kita itu meminta hal-hal di luar dari kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Nah, itu yang pertama. Kemudian pada akhirnya saya paham gitu, ada permintaan-permintaan di luar dari SOW yang sudah disepakati. Ternyata kadang user itu tidak cukup paham juga ternyata dari permintaannya untuk memenuhi kebutuhannya dia gitu. Jadi misalnya kita mau mengerjakan satu pekerjaan ABCD. Ternyata di pekerjaan ABCD ini ada pekerjaan yang memang tidak tersebutkan di situ, walaupun mungkin di awal initiate project itu kita sudah sampaikan bahwa ini akan ada pekerjaan ini yang itu tidak termasuk dalam pekerjaan tim saya misalnya seperti itu. Nah, ini gimana sih Pak untuk mensiasati, karena saya menemukannya bukan 1-2 kali Pak, tapi udah
udah beberapa kali gitu saya menemukan ada satu proyek berjalan lancar, ada proyek yang terkendala dengan permintaan-permintaan di luar dari SOW. Itu Pak. Kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Dewi. Saya persilahkan Pak Ihsan untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Dewi ya. Saya pikir hal ini memang menjadi sebuah dinamika dalam sebuah proyek ya menurut saya. Jadi memang di awal kalaupun misalnya ada perubahan maksudnya ada lingkup yang sudah ditetapkan karena kembali lagi nih karakter dari si proyek ini memang dinamik ya dan juga unik serta juga terkait dengan uncertainties gitu ya, ketidakpastian sehingga memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan ini. Ya artinya perubahan itu ada yang mengatakan gitu atau buku yang mengatakan bahwa changes itu inevitable gitu di dalam itu ya, di dalam proyek itu. Tetapi bukan tidak bisa dikelola ya. Tidak bisa dihindari betul ya, tapi tidak bisa bukannya tidak bisa dikelola. Nah, caranya gimana? Nah, biasanya dalam perubahan lingkup ya, terutama untuk kawan-kawan yang dari kontraktor gitu. Saya selalu sering mengutamakan bahwa yang namanya kontraktor itu yang di depan kontraktor, jadi project manager yang dari kontraktor itu di depan tetap jadi frontliner berlangsungnya bisnis kontraktor itu. Jadi mekanismenya di dalam mengelola si perubahan ini lebih cenderung ke arah bisa tapi gitu, tapi bukan di depan langsung bilang wah ini nggak bisa berubah, ini harus begini enggak ya. Bisa tapinya apa? Nah, tapinya adalah assessment itu. Kalau misalnya memang terjadi perubahan, maka perubahan itu tidak semerta-merta harus langsung dilakukan. Di-assess dulu, ya, di-assess apa dampaknya ke dalam kualitasnya, apa dampaknya ke dalam waktu, apa ke dalam biaya dan lain sebagainya. Nah, biasanya Bapak Ibu pada saat terjadi pengalaman saya pribadi ya, pada saat semakin kenceng ada pihak yang meminta perubahan tersebut, pada saat mereka dikasih tahu dampaknya itu seperti apa, itu biasanya makin diam. Ya gitu, karena mereka tahu dampaknya tuh mereka harus tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya governance, yaitu proses yang memang mengatur adanya perubahan tersebut. Di mana-mana Bapak Ibu ya, kalau misalnya proyeknya aman-aman saja gitu, lancar-lancar jaya, biasanya project manager yang belakangan dikasih tahu, maksudnya yang dikasih tahu, oh ini project manager enggak ya, biasanya di depannya, nah, saya project sponsornya gitu. Tapi kalau misalnya proyeknya itu bermasalah gitu, apalagi masalahnya itu karena perubahan, nah itu tangan pertama tuh nunjuknya langsung ke si project manager ya, bukan ke si project sponsornya. Akibatnya apa? Nah, mereka harus punya alasan yang objektif untuk bisa memang menjawab masalah itu gitu. Salah satunya adalah perubahan. Nah, perubahan itu selain ada assessment terhadap dampaknya, juga yang paling penting adanya governance untuk persetujuan itu Bapak Ibu. Ya, contoh misalnya, simpelnya seperti ini. Kalau misalnya di PMI, ya Project Management Body of Knowledge itu punya istilah disebut dengan CCB ya, Change Control Board. Ya, itu artinya ada sekelompok orang yang punya staging itu, punya tingkatan dalam melakukan approval terhadap perubahan. Misalnya gini, si project manager mereka tidak merubah baseline, tapi metode proyeknya saja yang dirubah gitu, metode kerjanya, metode konstruksinya gitu bisa dirubah. Ya nggak perlu naik sampai ke project sponsornya, silakan itu di dalam otoritas si project manager untuk melakukan perubahan karena tidak merubah baseline. Tapi kalau bisa merubah baseline, maka dia harus masuk atau mendapat persetujuan dari project sponsornya atau project ownernya yang memang memiliki otoritas untuk melakukan perubahan atas baseline-nya. Nah, kalau misalnya ternyata memang si project sponsornya tidak otoritasnya di luar itu, jadi istilahnya dampaknya begitu besar gitu misalnya, maka ada lagi yang di level yang di atasnya yaitu project steering committee. Nah, selama tatanan itu dijaga, saya pikir dinamika perubahan di dalam proyek itu bisa dikelola jauh lebih baik ya. Tapi jangan dihilangkan itunya governance-nya jangan dihilangkan. Mau lebih cepat boleh otomasi, tapi jangan dihilangkan ya. Karena apa? Karena kontrol dari governance itu terjadi yang bisa memonitor adanya perubahan itu. Mungkin itu Mas sedikit masukan dari saya. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Selanjutnya akan dijawab oleh Pak ICH yang kebetulan tadi di slide-nya sudah tercover mengenai changes management. Saya persilahkan Pak ICH. Ya, baik, terima kasih Bu Santi, Pak Ihsan. Menjawab pertanyaan Ibu Dewi Yardi ya. Kalau saya akan menambahkan sedikit tentang prosesnya saja Bu. Jadi
pertama tadi mengenai ketidakpastian dalam proyek itu memang sudah secara alamiah, nature-nya memang demikian ya Bu ya, banyak ketidakpastian. Namun bukan berarti tidak bisa kita kelola sama sekali. Nah kan kalau di bidang Ibu barangkali ada istilah users requirement di depan gitu Bu ya, itu apapun proyeknya sebenarnya ada pengumpulan users requirement. Namanya mungkin beda-beda gitu ya, di sektor yang berbeda mungkin namanya beda, tapi apa yang dibutuhkan oleh pengguna, apa yang dibutuhkan oleh pihak yang akan memanfaatkan hasil kerja proyek, itu kan menjadi dasar tadi, mulai dari conceptual phase tadi, needs atau idea itu yang menjadi dasar. Nah, itu yang harus dikumpulkan dulu dengan seksama. Namun bukan berarti terus langsung lengkap, kan seperti tadi Ibu sebutkan, bisa saja begitu jalan tiba-tiba, oh iya ya ini belum kepikir, bisa nggak nambah gitu. Nah, untuk mengakomodasi seperti itu, tentu kita buat itu secara bertahap. Kalaupun sudah sampai dilakukan proses pengadaan, sudah sampai ditunjuk siapa pemenangnya, pada saat proyek akan dimulai, kan di semua sektor ada yang namanya project kick-off meeting. Pada saat kick-off meeting itu, perwakilan dari user juga akan kita libatkan juga. Kalau kami dalam menjalankan proyek konsultansi, biasanya kami berharap ada counterpart team. Yang di dalamnya itu juga bukan hanya dari project owner, tapi juga dari project user. Nah, sehingga dari awal, sejak dari kick-off meeting itu konfirmasi lagi, betul nggak? Nanti outputnya seperti ini, betul nggak? Nanti outcome-nya seperti ini, misalkan deliverables-nya seperti ini, sehingga dapat memberi manfaat seperti apa, misalkan. Nah, itu dari awal sudah dikonfirmasikan terus. Kalaupun ada perubahan-perubahan, itu tadi seperti yang Pak Muhammad Iksan sebutkan, kan ada tingkatan kewenangan gitu ya, ada level of authorization gitu ya. Sampai batas mana project management timnya itu bisa melakukan kewenangan untuk menyetujui atau menolak dan sebagainya, sampai batas mana harus diteruskan ke atas dan seterusnya. Nah, di setiap rapat pemantauan proyek dari pihak counterpart itu yang terdiri dari project owner maupun project user itu selalu dilibatkan, diinformasikan. Jadi mudah-mudahan tidak mendadak atau di akhir-akhir. Tadi dari Gurfa yang tadi kita sudah bahas, kalau semakin ke akhir, semakin ke belakang, itu nanti kan konsekuensinya itu akan lebih berat. Gitu ya. Jadi mendingan dari awal. Gitu ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu Dewi Yardi. Mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Dewi Yardi. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas jawabannya. Baiklah Bapak dan Ibu, pertanyaan dari Bu Dewi tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi Pojok Pintar Manajemen seri ke-8 ini. Namun Bapak Ibu jangan khawatir, bagi Bapak Ibu yang belum sempat menanyakan secara langsung di sesi kali ini, Bapak dan Ibu nanti bisa menyampaikan melalui email yang nanti akan di-share oleh host di akhir acara. Namun sebelum kita menutup sesi kali ini, saya ingin meminta Pak Ihsan dan Pak ICH untuk menyampaikan closing statement ya selama sesi Pojok Pintar Manajemen seri ke-8 ini. Saya persilahkan kepada Pak Ihsan terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pak Ihsan. Terima kasih Mbak Santi ya. Saya pikir yang pertama saya menyambut sangat positif event Pojok Pintar ini gitu ya, karena di dalam event ini setiap semua pihak bisa sharing knowledge-nya, juga bisa belajar bersama gitu ya untuk bisa mengelola terutama untuk judul hari ini ya terkait dengan uncertainties ya, dengan mengelola proyeknya menjadi lebih efektif lagi ya dengan mengedepankan aspek uncertainties. Dan dalam hal ini adalah pengelolaan risiko yang lebih efektif. Tapi yang tidak kalah penting adalah setelah ini paling tidak sekali lagi buat Bapak Ibu yang merasa belum mengelola risiko secara efektif di proyeknya, ini sekarang waktu yang tepat deh untuk memulai ya untuk mengelola proyeknya ya, mengelola risiko proyeknya menjadi lebih baik lagi. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi momentum baik buat semua pihak ya untuk bisa mengelola proyeknya menjadi lebih efektif lagi. Saya dari baik. Saya terima kasih Pak Ihsan atas closing statement-nya. Berikutnya Pak ICH, silakan closing statement dari Pak ICH sekaligus mewakili PPM Manajemen untuk menyampaikan closing statement di sesi kali ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Santi. Dari saya tadi saya ingin mengingatkan kita semua saja, sempat ditunjukkan ada slide yang menggambarkan project risk management itu bisa berjalan efektif kalau didukung oleh dua sistem yang lainnya,
yaitu knowledge management dan standard operating procedures. Nah, momentum saat ini yang tadi Pak Muhammad Iksan sebutkan, momentum yang baik itu artinya momentum yang baik bagi kita untuk memperkaya knowledge kita. Kita kebetulan ditakdirkan untuk melewati masa-masa pandemi ini dengan berbagai kesulitannya. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak sehingga nantinya kita bisa memperkaya pengetahuan kita bisa menstandardisasikannya, kita bisa memperkaya project risk management kita. Dan tentu saja tadi juga Pak Muhammad Iksan sebutkan project risk management akan lebih efektif juga kalau didukung oleh otoritas yang lebih tinggi, yaitu enterprise risk management. Nah, salah satunya adalah pada tingkat korporasi boleh jadi perlu dipertimbangkan berikutnya untuk menyiapkan juga tadi balas bisnis unit. Balas dalam arti ada unit-unit bisnis yang dapat mendayagunakan kompetensi yang sama, namun memiliki peluang usaha yang beda dengan peluang usaha di bisnis inti. Jadi pada saat bisnis inti sedang surut, kita bisa menggali peluang yang lain yang mungkin malah sedang naik gitu ya, dengan mendayagunakan kompetensi yang kita miliki, yang ada. Ya, tadi sebagai contoh gitu ya, pada saat angkutan penumpang berkurang, angkutan barang meningkat, gitu, sehingga dialihkan aliran pendapatannya, revenue stream-nya ke angkutan barang, misalnya. Jadi itu ingin menegaskan pentingnya adanya enterprise risk management untuk pendukung project risk management. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan Pak ICH atas closing statement-nya hari ini. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya yang luar biasa, Pak Ihsan dan Pak ICH. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan kembali sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang belum sempat bertanya di sesi kali ini, Bapak dan Ibu dapat mengirimkan pertanyaannya ke email kami di pojokpintarmanajemen@gmail.com dengan format nama Bapak dan Ibu _seri 8, paling lambat tanggal 10 Mei tahun 2020. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan sebanyak-banyaknya dikirimkan saja ke email kami. Insya Allah kami akan menjawabnya. Baik Bapak dan Ibu, berikutnya, nah ada pengumuman penting Bapak dan Ibu. Kami minta bantuan, ya kami harapkan Bapak dan Ibu dapat memberikan feedback terkait pelaksanaan pojok pintar manajemen, ya karena setelah Bapak dan Ibu mengisi feedback ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan soft copy dari bahan yang dijelaskan oleh Pak ICH dan Pak Ihsan hari ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan materi yang luar biasa ini dengan cara mengisi feedback ini. Silakan dilihat linknya, kemudian diisi feedbacknya, karena Bapak Ibu akan mendapatkan materi yang luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, sampailah kita di penghujung acara. Semoga sesi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa, kami atas nama PPM Manajemen mengucapkan terima kasih kepada Pak ICH dan Pak Ihsan. Tapi sebelum saya menutup secara resmi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti sesi Pojok Pintar Manajemen berikutnya, yaitu seri ke-8 dengan tema The Month of Giving an Economic and Islamic Perspective. Akan ada dua pembicara yang luar biasa, yaitu Bu Fitri Safira dan Pak Romzi Ahmad. Jangan lupa, waktu pelaksanaannya adalah hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020. Kemudian tadi sedikit mengulas mengenai kuantifikasi risiko. Bagi Bapak Ibu yang penasaran, bagaimana sih melakukan kuantifikasi terhadap risiko-risiko yang terjadi di dalam proyek Bapak dan Ibu, terutama di kondisi pandemik saat ini, jangan lupa ikuti seminar kami yang berjudul Managing Strategic Multiple Projects in Unusual Situation. Tentu dengan pembicara yang luar biasa kita, Pak Muhammad Ihsan. Nah, Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang mendaftar via website PPM untuk seminar Managing Strategic Multiple Project, Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon 25%. Jangan sia-siakan kesempatan ini ya, Bapak dan Ibu. Baik, akhirnya sampai juga kita di sesi penghujung acara. Terima kasih kedua pembicara kami yang luar biasa. Terima kasih juga Bapak dan Ibu
partisipan yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu. Semoga kita semua tetap sehat dan produktif dengan pantang berhenti berkarya walau di rumah aja. Salam sehat untuk kita semua. Silahkan Bapak dan Ibu sudah bisa meninggalkan room meeting kali ini jika sudah mengisi feedbacknya. Ya, saya kembalikan kepada host